Untuk membuktikan bahwa susu hantu lebih bergizi daripada susu manusia, dia melemparkan aku yang baru lahir ke dalam peti mati hantu wanita. Dan saya, itu juga tanpa basa-basi menelan dan dihirup. Ini menyebalkan setahun penuh, dan dalam 9 tahun ke depan, kakek akan mengembalikannya kepada saya setiap tahun. Mayat wanita baru. Segera dia menggali seluruh pulau kuburan massal. Ini semua tentang kotoran di sini. Tapi tidak ada yang berani menyerang kami berdua. Menurut kata-kata kakek, saya pria yang galak. Ketika Raja Yama melihatku, dia harus berdiri di samping. Tapi saya dilahirkan dengan hati yang galak. Itu juga membuat hidup saya berbahaya. Itu sebabnya kakek mengikuti metodenya. Biarkan aku bertahan. Saya melihat tubuh kakek saya yang agak menua. Dia bertanya pada kakek, apa yang kita lewatkan sekarang? Dengarkan saya. Kakek terbatuk kering. Dia berkata dengan nada berat bahwa masih ada 3 hari tersisa. Anda secara alami akan mengetahuinya dalam 3 hari. Lihat kakek, jangan katakan. Saya tidak bertanya lebih jauh. Pada hari ketiga, saya terbangun dalam tidur saya. Suara petasan terus terdengar di telingaku. Seluruh kuburan massal tiba-tiba menjadi hidup. Adegan ini membuatku takut yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Kemudian, kakek memiliki senyum ramah di wajahnya. Xiao Qing, jangan takut, ini di sini untuk menjemput Anda. Saya menatap kakek saya dengan ketakutan. Saya tidak akan pergi kemanapun. Di sini dengan kakek. Dengarkan saya, kata kakek perlahan. Itulah tautan terakhir yang dikatakan kakek. Pranala ini hilang. Kerja keras kakek selama 9 tahun telah. Tepat ketika saya hendak mengatakan sesuatu, kakek meraih tanganku, melangkah maju. Saat dia berjalan, dia berkata, Xiao Qing, kakek mengajak Anda melihat calon pengantin Anda. Tidak berjalan untuk sementara waktu. Saya melihat lebih dari 10 orang membawa 9 pembuluh darah. Dengan 9 pembuluh darah jatuh, tanah seluruh kuburan massal. Tiba-tiba, keheningan kembali. Kemudian, seorang wanita cantik memimpin seorang gadis kecil saat dia berjalan. Terima kasih, Pak Tua. Seperti yang kami sepakati 9 tahun yang lalu, hari ini saya membawa bintang-bintang untuk menggenapi perjanjian pernikahan. Melihat ini, kakek mengangguk puas. Melihat gadis kecil itu, katanya, gadis kecil. Kakek berteriak. Gadis kecil ini juga sangat kuat. Dengan senyum di wajahnya, kakek teriak renyah. Kakek mendengarkan suara manis gadis kecil itu, tampak puas. Kemudian dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Dia berkata dengan senyum di wajahnya, ini adalah hadiah ucapan dari kakekmu. Setelah itu, Xiao Qing dan kamu akan pulang. Jika dia menggertak Anda, katakan saja padaku. Dengarkan kata-kata kakek. Gadis kecil itu menatapku. Saya melihat kakek saya bertemu gadis kecil itu. Ternyata itu adalah barang kesayangannya, King Long Nini Jade Beads. Setelah memakai benda ini, ia memiliki efek menangkal roh jahat. Itu cukup untuk dilihat. Perhatian kakek pada gadis ini. Ini adalah wanita di sebelahnya. Dia menatap kakeknya sambil tersenyum dan berkata, lelaki tua itu, mahar yang telah kami kirimkan. Ayo biarkan adik iparku kembali bersama kita. Setelah mengatakan itu, wanita itu ingin meraih tanganku. Tapi saya menghindarinya dengan menghindar. Melihat kakek menatapku dengan mata tertekan dan berkata, anak, kita hanya tinggal 1 tautan terakhir. Anda pikir Anda membantu kakek? Dengarkan kata-kata kakek. Saya merasa sangat tidak nyaman. Dia baru berusia 50-an saat ini. Tapi dia tampak seperti berusia 60 atau 70 tahun. Saya tahu, inilah alasan mengapa dia telah menghabiskan banyak sumber daya ekonomi dalam 9 tahun terakhir. Saya menatap kakek saya, mengangguk sedikit sedih. Kakek melihatku dan setuju. Dia menarikku ke samping. Kemudian dia menatapku dengan serius dan berkata, Xiao Qing, setelah meninggalkan kuburan massal, jika hidup Anda dalam bahaya, buka saja tip pertama. Kakek mengisi tasnya pada saat yang sama, berbisik kepada saya tentang 2 tips lainnya ini, dan seterusnya. Nyalakan lagi ketika kayu mati berada di musim semi dan orang buta menyalakan lampu. Dan jangan beritahu siapapun tentang hal itu. Dengarkan kata-kata kakek. Air mata saya mengalir tak terkendali. Setelah menjelaskan ini, kakek menoleh untuk melihat wanita di sebelahnya. Kata wanita kulit hitam itu, sekarang bawa kembali paman Anda dari keluarga He. Dengarkan kata-katanya. Wanita berbaju hitam itu mengulurkan tangan kirinya dan menarikku. Kemudian dia mengangguk ke kakeknya. Kemudian dia membawa kami ke dasar kuburan massal. Saya ingin berbalik dan melihat kakek saya diseret oleh wanita berbaju hitam. Saya tidak bisa bergerak. Sampai ke dasar gunung, saya melihat sebuah mobil mewah diparkir di jalan. Setelah masuk ke dalam mobil, gadis kecil itu menoleh untuk melihat saya dan berkata, saudara Xiao Qing, jangan kesal. Kamu pergi ke rumahku. Aku akan baik-baik saja denganmu. Dengarkan kata-kata gadis kecil itu. Saya hanya mengangguk diam-diam. Dengan dimulainya mobil, hatiku berangsur-angsur menjadi gelisah. Kakek berkata bahwa saya pergi ke keluarga He dan dapat menikmati kehidupan yang baik. Tetapi ketika saya tiba, saya menemukan bahwa ini tidak terjadi. Tunggu, mobil berhenti. Kami datang ke kompleks kaya. Itu menyala di dalam. Ini seperti Anda akan melakukan sesuatu yang bahagia. Setelah turun dari bus, saya tidak pernah meninggalkan kuburan massal karena alasan saya tidak pernah pergi. Saya masih tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit pemalu. Melihat gadis kecil
kecil itu memegang tanganku dan berjalan masuk. Dalam perjalanan ke rumah, gadis kecil itu berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya. Dia memberitahu saya namanya Hisingchen, usia yang sama denganku. Dia juga berbisik kepada saya. Malam dia lahir, 9 bintang menjadi sungai, brilian dan luar biasa. Saya tahu bahwa ini adalah nasib bintang-bintang yang diberkati. Kira itu sebabnya kakek menyatukan kami. Setelah sampai di halaman, interiornya sangat meriah, tapi saya samar-samar menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saya melihat di tengah halaman, duduk adalah singa batu besar. Ini jelas tidak terlihat seperti acara yang membahagiakan. Ini seperti menyiapkan permainan pembunuhan Feng Shui, sesuatu untuk ditekan, seperti yang telah saya pelajari selama bertahun-tahun. Saat mengamati biro Feng Shui ini, tiba-tiba Hisingchen berlari ke arah seorang lelaki tua berusia 60 atau 70 tahun. Dia berteriak gembira kepada kakeknya saat dia berlari. Aku kembali. Orang tua itu melihat Hisingchen datang. Rupanya bahagia juga. Di sekitarnya, ada juga seorang anak laki-laki yang tampak sangat bersih berdiri bersama Hisingchen tampaknya sangat benar. Pada saat ini, Hisingchen berlari dan menarikku. Kemudian dia berinisiatif untuk memperkenalkan saya kepada kakeknya. Orang tua itu menatapku dalam-dalam, bicara tentang seseorang. Turunkan dia dan ganti pakaian bersih. Gambar ke bawah. Kemudian seorang pria berjubah hitam datang dan bersiap untuk membawaku pergi. Melihat ini, Hisingchen berkata dengan cemas, Shiking, aku akan pergi denganmu. Kemudian, kakeknya menghentikannya dengan keras. Tidak nyaman bagi Anda untuk pergi berganti pakaian. Kamu bermain dengan Xiao Liang di sini sebentar. Dia akan segera berakhir. Wenyan Hisingchen tidak punya pilihan selain mendengarkan kata-kata kakeknya. Kemudian dia berkata kepada saya dengan wajah sedih, Shiking, Anda pergi dan kembali dengan cepat. Aku menunggumu di sini. Kembalilah dan kita akan bermain bersama. Saya mengangguk. Dia mengikuti pria berjubah hitam itu ke depan. Saya pikir dia akan menemukan kamar. Biarkan aku mengganti pakaianku. Tapi tanpa diduga, dia membawaku ke ruang bawah tanah. Semakin jauh saya masuk ke dalam, semakin saya merasa ada yang tidak beres. Dia berhenti, tidak melangkah lebih jauh. Pria berjubah hitam itu menoleh untuk menatapku. Anak kata, saya khawatir sudah terlambat untuk pergi sekarang. Senyum di wajahnya menghilang seketika. Saat itulah saya melihat sangkar besi di depan saya. Dan di sebelah sangkar besi, ada juga lubang gosip besar. Akhirnya, saya menahan kata-kata pertama ketika saya datang ke rumah dia. Jangan pergi ke pria berjubah hitam dan tidak peduli apa yang aku panggil. Berteriak langsung mengunciku di kandang besi. Saya berada di dalam kandang dan berteriak bahwa Anda adalah sesuatu. Biarkan aku keluar, tapi biarkan aku menangis. Pria berjubah hitam itu sepertinya berdiri diam, mengabaikan keberadaanku juga. Itu sekitar 10 menit atau lebih. Anak laki-laki yang berpakaian sangat rapi. Dia masuk. Dia diikuti oleh 2 orang tua. Salah satunya adalah kakek Hisingchen. Ada juga seorang lelaki tua yang berwajah kasar. Beberapa orang mendatangi saya. Mereka semua menatapku. Orang tua di sebelahku melirikku, membuka mulutnya dan berkata, Lauhi, apakah kehidupan anak ini benar-benar cocok dengan gadis kecil itu? Dengarkan ini. Kakek Hisingchen berkata dengan wajah muram, benar-benar bugar. Dan dia tinggal di kuburan massal untuk waktu yang lama. Yin Qi di tubuh sangat berat. Sekarang tulang Yin telah lahir di dalam tubuh. Tulang Yin dalam tubuh. Semua kejahatan tidak menyerang. Gali saja tulang kemaluan ini. Transfer ke Trabekula. Ketika saatnya tiba, Xiao Liang dan cucu perempuan saya adalah makanan yang dibuat di surga. Tidak masalah bagi kedua keluarga kami untuk makmur selama 100 tahun. Orang tua di sebelahnya mendengar ini. Senyum muncul di wajahnya. Melihat anak laki-laki di sebelahnya dan berkata, Xiao Liang, apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan bodoh? Terima kasih, kakek Hi. Saya melihat pemandangan di depan saya. Ketakutan telah membengkak di hati saya. Tapi saya masih menahan rasa takut saya. Tanyakan dengan lantang apa yang ingin Anda lakukan. Kakek Wenyan Xiao Liang menatapku dan berkata, Nak, Anda dapat yakin bahwa prosesnya akan cepat. Aku berkata dengan nada tegas bahwa kamu melakukan ini padaku. Kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Dengarkan saya. Kakek Hisingchen berbicara perlahan. Jangan berpikir tentang kakekmu datang untuk menyelamatkanmu. Aku punya seseorang untuk menceritakan nasib kakekmu. Awalnya, kakekmu memiliki beberapa dekade untuk hidup. Tapi untuk menyelamatkan Anda selama 9 tahun, energi kakekmu sudah lama habis. Dia mengira saya mengirim 9 peti mati berdarah. Mahar itu sebenarnya diberikan kepada petugas pemakamannya. Dengan kakek Hisingchen memberi isyarat, pria di belakangku dengan cepat melangkah maju dan meraihku. Saya ingin berjuang, tapi saya baru berusia 9 tahun. Sama sekali tidak cocok untuk orang-orang ini. Kemudian aku melihat pria berjubah hitam yang membawaku masuk lebih dulu. Dia datang kepadaku dengan pisau yang cerah. Pada saat ini, anak laki-laki bernama Xiao Liang juga berbaring di sebelahku. Dia berbalik untuk melihatku. Dengan cibiran di sudut mulut Anda bisa pergi dengan percaya diri. Aku akan menjaga bintang-bintang. Detik berikutnya saya merasakan sakit di hati saya. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat ini, kekuatan di tubuh saya juga berjalan cepat. Saya berjuang keras. Untuk sesaat,
saya merasa seperti tidak bisa bergerak. Tepat ketika saya linglung, suara bersemangat terdengar di telingaku. Keluarkan, kami melakukannya. Lalu, saya mendengar kakek Hising Chen mengatakan ya dengan penuh semangat. Bagus, temukan tempat untuk membuang anak ini. Jangan biarkan bintang tahu. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Saya merasa seperti dilemparkan ke dalam, di tengah hutan tua jauh di pegunungan. Segera saya keluar dari kantong plastik hitam. Saya hanya berbaring di atas daun. Lihatlah ke langit. Kemudian dia mengangkat tangannya dengan susah payah untuk menutup hatinya. Ini akan menyelamatkan hidup Anda untuk saat ini. Pada saat ini, saya tiba-tiba teringat apa yang dikatakan kakek saya. Ketika hidup Anda dalam bahaya, buka saja tip pertama. Butuh waktu lama bagi saya untuk mengetahuinya. Ketika saya membukanya, saya menemukan catatan di dalamnya. Saya melihat bahwa dikatakan bahwa tulang kuku pergi ke penelan Yama Wangsheng. Saya berpikir tentang saat saya dulu tinggal di kuburan massal bersama kakek saya. Apa yang dia minta untuk saya kembangkan adalah Yangki murni. Tempat seperti ini bisa menjadi kuburan massal. Tidak dapat dihindari bahwa Yinki akan masuk ke dalam tubuh. Tapi kakek saya selalu meminta saya untuk menggunakan Taoisme murni. Yinki yang masuk ke tubuh disempurnakan menjadi Yangki murni. Dan Yin di tubuhku. Tulang juga tumbuh pada saat itu. Sekarang catatan yang ditinggalkan kakek saya. Itu benar-benar membuatku mengumpulkan Yinki di tubuhku. Serap semuanya. Saya pikir saya akan mati sekarang. Mengapa Anda begitu peduli? Jadi saya mulai menyerap energi Yin di tubuh saya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya butuhkan. Tiba-tiba ada petir di langit. Detik berikutnya, sambaran petir langsung menimpa saya. Saya memiliki beberapa kehidupan. Dia jatuh ke tanah lagi. Aku menatap langit yang gelap gulita. Pada saat ini, saya tidak bisa menahan perasaan putus asa di hati saya. Tapi saat ini, saya mendengar suara mendekat. Samar-samar aku bisa melihat malam. Ada sepasang mata yang bersinar dengan cahaya aneh. Saya tidak bisa menahan senyum pahit di hati saya. Saya tidak menyangka bahwa pada akhirnya bahkan tidak ada mayat yang lengkap. Saya melihat mata itu semakin dekat dan dekat ke arah saya. Kemudian suara lain terdengar di telingaku. Siapa yang harus saya lakukan di sini melawan surga? Perasaan hanyalah anak kecil yang hancur. Kemudian saya melihat sesosok berjalan ke arah saya. Tunggu sampai dia semakin dekat. Berjongkok dan menatapku dan berkata, "Nak, tulang kemaluanmu hilang. Masih berjuang di sini. Apakah ada keinginan yang belum terpenuhi?" Dan binatang itu pada saat ini perlahan datang kepadaku. Yang tidak saya duga adalah ini. Binatang itu bisa berbicara. Dia menatap pria itu dengan kejam dan berkata, "Taois Bao, ini adalah mangsa yang ditemukan di kursi ini. Jika Anda saling mengenal, minggirlah." Wen Yan, orang yang berjongkok di sebelahku, tidak takut sama sekali. Memalingkan kepalanya untuk melihat binatang itu. Saat dia berbicara, tulang kemaluannya hilang. Kehilangan tulang hidup. Sekarang saatnya bagi Anda untuk mengumpulkan keberuntungan. Suaranya yang tenang, tampaknya benar-benar membuat marah monster emas di sebelahnya. Detik berikutnya saya bisa merasakannya. Monster emas di sebelahnya menyerangnya. Saya mengharapkan pertarungan besar, tapi saya segera mendengar monster emas memohon belas kasihan. Dao Ye menyelamatkan hidupnya. Si kecil rela mengorbankan tulang emas untuk membuatnya tetap hidup. Mendengar ini, pendeta Tao itu mengangguk puas. Jangan berpikir Anda bingung. Anda akan mengerti nanti. Setelah Anda menawarkan potongan tulang ini, peluang besar seperti apa yang akan Anda dapatkan? Setelah pendeta Tao selesai berbicara, abaikan saja rohnya. Sebaliknya, perhatian jatuh pada saya. Kamu anak yang baik. Saya juga tahu bagaimana menutup hati saya. Sekarang aku akan meletakkan ototku padamu. Jika kamu ingin hidup, tahan untukku. Jika Anda bahkan tidak bisa melewati ini, Anda pasti akan mati. Dalam keadaan linglung, saya berkata dengan susah payah, saya ingin hidup. Saat suaraku jatuh, saya baru saja merasakan sesuatu mendorongnya ke dadaku. Detik berikutnya, ada rasa sakit yang menyayat hati. Itu menyebar ke seluruh tubuh saya. Bahkan kepalanya terasa seperti akan meledak. Dia tidak melakukan apa-apa ketika dia berdiri di sampingku. Dia hanya menatapku tanpa bergerak. Setiap kali saya merasa seperti saya tidak bisa bertahan, saya mengingatkan diri sendiri bahwa saya tidak bisa menutup mata. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Dalam keadaan linglung, dia mendengar suara bertanya, "Apakah anak Anda masih hidup?" Saya tidak bisa mengeluarkan suara apapun saat ini. Aku hanya bisa menggerakkan jari-jariku dengan lemah untuk menunjukkan bahwa saya masih hidup. Melihat ini, dia mendengus dingin dan menghitung nyawa anakmu besar. Kemudian dia mengangkatku dari tanah. "Silakan, sampai ke rumah bobrok." Dia menjatuhkan saya. Kemudian dia hanya menatapku. "Serius, jangan anggap enteng. Anda belum sepenuhnya hidup. Tahukah Anda mengapa Anda gagal menghirup Yinki itu sekarang?" Saya tidak bisa mengeluarkan suara. Hanya bisa menunggu dia menceritakan lelucon. Dia tidak membuatku menunggu terlalu lama. Kemudian dia segera berkata, "Dengarkan aku sekarang. Hilangkan energi yang murni dalam tubuh. Kemudian hirup Yinki itu, sehingga Anda bisa bertahan." Saya menatapnya dengan susah payah dan berkata, "Saya tahu." Wen Yan tersenyum, dan jika dia mengetahuinya, dia akan melakukannya dengan cepat. Dengan itu, dia berjalan keluar sendirian, dan saya sendiri terbaring di
di tanah. Secara bertahap letakkan Yang Qi murni dari 9 tahun kultivasi ini perlahan bubar. Namun, proses ini juga cukup menyakitkan bagi saya, karena ada banyak tikus di sekitar. Mereka berkumpul di sekitar saya. Obrolan itu tanpa henti ketika saya melihat energi yang murni yang saya lepaskan. Dengan tikus dan ular dan hal-hal seperti itu, saya menyerap masa lalu. Saya awalnya berpikir, mereka selesai menyerap energi yang murni yang telah saya lepaskan. Kemudian itu akan melahap tubuhku. Tapi yang tidak saya duga adalah ini. Setelah menyerap makhluk kecil energi yang murni ini, tiba-tiba mereka semua berdiri. Tembak saya seperti manusia. Apakah mereka berterima kasih kepada saya? Meskipun saya ragu di dalam hati, tapi saya tidak bisa menganalisisnya saat ini. Apa yang ada di pikiran saya saat ini? Saya tidak tahu jalan menyebarkan yang dan mengumpulkan yin ini. Bukankah itu benar? Tapi kakek menyuruh saya melakukannya. Itu tidak akan menyakiti saya sepanjang malam. Saya sedang berbaring, dan saya berangsur-angsur duduk. Saya terus-menerus memadatkan dan menyempurnakan yin qi. Akhirnya ketika saya membuka mata lagi, hembuskan nafas kekeruhan. Kemudian saya melihat sekeliling. Saat ini, ada banyak buah liar di sebelah tubuh saya. Sama seperti yang saya bertanya-tanya, dari mana buah-buahan liar ini berasal? Tiba-tiba, beberapa tikus dan ular putih keluar, dan kelinci atau semacamnya. Mereka mengobrol di sekitar saya. Saya tidak tahu apa yang saya bicarakan. Kemudian saya bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu membidiku makan? Mereka sepertinya mengerti saya. Mereka semua mengangguk. Melihat ini, saya mengambil buah liar dan menggigitnya. Tapi buah liar ini terlalu pahit. Segera saya muntah. Keluar saat ini. Ada suara dari luar rumah, anak baik. Anda tidak dalam keadaan sehat saat ini. Anda harus makan lebih banyak daging. Taois Luo masuk perlahan. Kemudian matanya tertuju pada hewan-hewan itu. Makhluk-makhluk itu ketakutan dan melarikan diri ke segala arah untuk sesaat. Lihat pemandangan di dalam rumah. Pendeta Tao segera bergegas maju dan meraih kelinci. Dia tersenyum dan menatap kelinci di tangannya, mengatakan bahwa dia bisa mengisi kembali tubuh anak ini. Ini juga merupakan berkah bagi Anda. Hargai. Pendeta Tao selesai berbicara. Tidak ada omong kosong. Langsung tangani kelinci dan hidup dan panggang. Lihat di sini. Mau tidak mau aku menelan seteguk air liur. Melihat ini, pendeta Tao menatapku sambil tersenyum. Bicaralah dan katakan anak baik. Selesai makan daging kelinci nanti, jalan yang malang akan membawa Anda untuk bertemu dengan adegan besar. Wenyan mengangguk. Kemudian dia mulai makan daging kelinci dengan pendeta Tao. Tunggu sampai Anda selesai makan. Dia menatapku dengan senyum di wajahnya dan berkata bahwa dia kenyang. Kalau begitu ayo pergi dengan Daoye. Saya tidak tahu kemana dia membawa saya, tapi saya tahu dia adalah penyelamat saya. Jadi saya mengikutinya keluar. Naik. Saya merasa seperti kita akan berada di suatu tempat. Sudah semakin akrab. Segera, sebuah villa muncul di depanku, dan pendeta Tao membawa saya ke lokasi. Anda dapat melihat pemandangan di halaman. Saat ini, seluruh halaman telah dihiasi dengan dekorasi yang sangat meriah. Tempat yang akrab ini adalah rumah Hisinchen. Disitulah saya mengalami mimpi buruk tadi malam. Pada saat ini, pendeta Tao tiba-tiba menoleh untuk melihatku. Ayo, berat, mari kita masuk ke dalam dan lihat apa yang terjadi hari ini. Saya melihat pendeta Tao akan menyeret saya ke rumah Hisinchen. Segera berhenti, menggelengkan kepalanya. Melihat ini, pendeta Tao menatapku dengan senyum di wajahnya. Bilang anakmu takut? Bahasa Tionghoa klasik. Saya berkata dengan nada tegas bahwa saya memiliki sesuatu yang perlu ditakuti. Hanya saja aku ingin melihatku dulu. Kakek mendengarku, tapi dia berkata dengan ringan, nak, mari kita khawatirkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Apakah Anda bertahan atau tidak tergantung pada perjamuan ini. Daoye, saya sudah menggunakan sedikit trik. Tidak ada yang akan mengenali Anda nanti. Setelah tiba, semuanya harus terserah Master. Dimengerti? Saya bersenandung. Dia mengikutinya menuruni gunung. Saat dia berjalan, dia melihat dengan rasa ingin tahu ke belakang pendeta Tao. Saya tidak tahu siapa dia. Saya tidak tahu mengapa dia menyelamatkan saya. Sesuatu yang ada di pikiran. Tidak butuh waktu lama bagi kami untuk datang ke pintu villa. Kami baru saja sampai di pintu. Pria menghentikan kami. Saya bertanya, apakah Anda memiliki undangan? Bahasa Tionghoa klasik. Daoye menanggapi dengan tatapan yang sangat sopan. Tao yang malang itu adalah seorang pendeta Tao yang turun dari Gunung Longhu. Saya mendengar bahwa ada acara bahagia di sini hari ini. Datang ke upacara. Apalagi yang ingin dikatakan orang berikutnya, tetapi dihentikan oleh pelayan. Jangan katakan itu, penganut Tao datang untuk menonton upacara. Keluarga kami sangat disambut. Hari ini, itu adalah hari pertunangan wanita muda kami dan tuan muda dari keluarga Du. Cepat, silakan masuk, silakan masuk. Saya mendengar itu. Penampilan Hisinchen tidak bisa membantu tetapi muncul di benaknya. Sekali lagi ke lingkungan yang akrab. Saya merasakan sakit di hati saya. Aku mengepalkan tinjuku. Hati sangat kesal. Melihat ini, Daoye mematahkan tanganku. Kata sambil tersenyum, anak baik. Hari ini kami di sini untuk menghadiri hadiah ucapan selamat. Anda tidak ingin terlihat pahit dan penuh kebencian. Kemudian dia berjongkok lagi, menatapku, dan berkata selain, hari ini, jalan miskin akan memberi Anda peluang besar. Ini adalah peluang besar. Itulah yang penting.
penting bagi hidup Anda. Sebelum itu, sebaiknya Anda jujur kepada saya. Anda tahu apa? Saya menahan napas, berdiri diam dan tidak bergerak. Butuh waktu lama sebelum dia mengangguk. Katakan padaku siapa namamu? Mengapa menyelamatkan saya? Dengarkan saya. Saya tersenyum. Seperti kata pepatah, rahasia surga tidak dapat diungkapkan. Belum lagi jalannya yang buruk. Jika Anda menyelamatkan Anda mungkin miskin. Kata-katanya membuatku merasa bingung. Saya tidak mengerti apa yang dia maksud. Kemudian dia membawa saya melewati kerumunan. Kemudian saya menemukan tempat, bawa aku makan dan minum. Dia juga menyuruh saya makan sesuatu terlebih dahulu dan mencarikannya kembali. Awalnya, pada saat ini, orang-orang di seluruh villa mendorong cangkir dan mengganti lampu. Saya perhatikan, sebuah platform besar didirikan di tengah halaman. Formasi Feng Shui diatur di platform tinggi. Saya tidak bisa melihatnya untuk sementara waktu. Untuk apa formasi Feng Shui ini digunakan? Tapi saya samar-samar merasa bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Dragon 7. Saya melihat sekeliling. Tidak butuh waktu lama untuk melihat sosok yang dikenalnya. Sosok ini tidak lain dari itu. Itu adalah kakek Hising Chen. Pada titik ini, dia memiliki senyum yang menumpuk di wajahnya. Ini memberi orang perasaan kebaikan dan tujuan. Benar-benar mengingatkan pada tadi malam. Ini tampilan yang bagus. Saya tersenyum dingin di dalam hati. Lihatlah cara dia menjamu tamu. Kebencian di hatiku berangsur-angsur menyebar. Sebaliknya, mereka menggigit kaki ayam di sebelah saya, mengatakan dengan santai tentang kamu anak yang seru. Pertunjukan akan segera dimulai. Aku mengikuti pandangannya ke arah pintu. Detik berikutnya, saya melihat pemandangan yang menakjubkan. Saya melihat sosok putih besar muncul di udara, dan ada sosok samar di bangau putih. Untuk sepersekian detik saya bertanya-tanya apakah saya terpesona. Dikatakan bahwa makhluk abadi mengendarai derek. Mungkinkah bangau putih itu abadi di punggungnya? Di kerumunan saat ini, beberapa orang berteriak ngeri bahwa makhluk abadi akan datang. Itu adalah makhluk abadi yang akan datang. Detik berikutnya, semua orang berlutut di tanah. Temui yang abadi. Lihat pemandangan di depan Anda. Tahu yang sedang mengunyah kaki ayam bertanya kepada saya bahwa makhluk abadi akan datang. Mengapa kamu tidak berlutut? Kata Wenyan dengan sangat kaku. Mengapa saya berlutut pada saat hidup dan mati saya dalam bahaya? Dia menyelamatkan saya. Dengarkan saya. Dao Ye meletakkan kaki ayam yang diagnatik. Setelah menepuk tangannya yang berminyak, membuka mulutnya dan berkata bahwa orang ini benar-benar bukan yang abadi. Tapi dia memang leluhur Gunung Wudang. Apa yang dikatakan Dao Ye adalah pernyataan yang meremehkan. Sepertinya tidak ada masa depan di mata sama sekali. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih melompat turun dari bangau. Dia berdiri di atas platform tinggi, berkata dengan acuh tak acuh, semuanya, bangun. Dao yang malang bukanlah yang abadi. Orang-orang yang telah berlutut di tanah semua berdiri. Saya tidak lupa berteriak terima kasih kepada yang abadi. Orang tua di platform tinggi menyapu pandangannya ke arah penonton. Tidak butuh waktu lama untuk melihatku. Kemudian, Dao Ye tiba-tiba menekan suaranya dan berkata, tutup matamu. Waspadalah terhadap dimata-matai olehnya. Dengarkan ini. Saya hampir tidak ragu. Aku dengan cepat menutup mataku. Saya menunggu seperti ini selama sekitar 10 detik. Suara Dao Ye terdengar di telingaku lagi. Saatnya membuka mata Anda. Aku membuka mataku dan melirik Dao Ye. Untungnya, dia mengatakannya tepat waktu. Sebaliknya, mesin surgawi dalam diri saya mungkin benar-benar diintip. Wajah manusia memiliki 12 rumah, dan di tengah mata adalah istana kehidupan. Jadi ketika Anda membuka mata Anda, istana kelahiran buka. Ini juga merupakan waktu termudah bagi orang untuk memata-matai surga. Setelah mata tertutup, pihak lain ingin memata-matai hidupku. Ini jelas bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Pada saat ini, ketika saya menghela nafas, saya telah melihat kakek Hising Chen dan kakek Du Xiaoliang. Dua orang tua memegang tangan Hising Chen dan Du Xiaoliang masing-masing. Di platform tinggi, di kerumunan saat ini, ada juga beberapa pembicaraan. Jika kedua orang ini bisa masuk ke dalam pernikahan, masa depan tidak terbatas. Keluarga He dan keluarga Du telah makmur selama lebih dari 100 tahun. Saya mendengar berbicara. Kemarahan di hati mereka juga mulai memanjat mereka. Bunuh aku. Sekarang Du Xiaoliang masih memiliki burung beo saya di tubuhnya. Kebencian ini adalah saya. Saya tetap bergerak maju. Tapi detik berikutnya, saya merasakannya. Sebuah tangan menekan kaki dan bahuku. Saya melihat ke belakang. Dao Ye lah yang menatapku dengan ekspresi serius. Menggelengkan kepalanya. Saya tahu apa yang dia maksud. Jadi dia mundur selangkah lagi. Saat itulah, suara kakek Hising Chen terdengar di platform tinggi. Wei Zhenren, Anda bisa datang ke Humble House. Itu hanya membuat keluarga He kita bersinar. Kakek Du Xiaoliang juga menggemakan Dao Wei Zhenren. Anda akan dapat melakukan perjalanan melalui pegunungan dan sungai kali ini. Datang dan memimpin upacara pertunangan kedua anak tersebut. Ini adalah berkah dari keluarga He kami dan keluarga Du. Wei Zhenren yang mendengar ini, senyum segera muncul di wajahnya. Kemudian matanya tertuju pada Du Xiaoliang. Anak ini berasal dari keluarga Qi kuno. Sekarang orang tua itu, saya kekurangan murid tertutup untuk diwariskan. Ibrahim, saya pikir dia cocok. Suara itu jatuh. Kakek Du Xiaoliang tiba-tiba
tiba-tiba marah. Kakek He Xingchen juga memiliki senyum di wajahnya. Tatapan Wei Zhenren kemudian jatuh di tubuh He Xingchen. Jumlah hidup gadis ini juga sangat aneh. Andai saja kedua anak ini bisa menggabungkan hidup mereka, peluang akan meningkat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah nasib naga dan phoenix. Kata-kata Wei Zhenren, kata kerumunan di antara penonton. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat suara takjub. Kakek He Xingchen dan kakek Du Xiaoliang di atas panggung. Keduanya dengan cepat menarik kedua anak kecil itu. Saya harus berlutut untuk Wei Zhenren. Du Xiaoliang dan kakeknya dengan cepat berlutut. Tapi He Xingchen yang berada di platform tinggi tidak berlutut. Sebaliknya, dia mengatakan kakek sangat sulit. Saya tidak ingin menikah dengannya. Kakek He Xingchen mendengar ini. Saya langsung cemas. Anak-anak Wei Zhenren tidak mengerti itu omong kosong. Jangan percaya. Tapi He Xingchen sepertinya memiliki hati besi. Sekali lagi, saya tidak bercanda. Aku akan menemukan Xie King. Kemana kamu membawa Xie King? Saya sangat terkejut mendengar ini. Saya tidak menyangka dia hanya bertemu sekali. Hanya saya di hati saya. Kakek Dao di sebelahku menatapku dengan sedikit senyuman. Tapi sepertinya ada sesuatu dalam senyuman itu. Saya peduli tentang itu saat ini. Orang-orang yang hadir juga mulai mendiskusikan siapa Xie King. Sekarang saya berdiri di antara penonton. Saya juga tidak bisa mengakui bahwa saya Xie King. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan keinginan untuk menekan kepala bintang. Di atas panggung, kakek He Xingchen ingin menjelaskan sesuatu. Wei Zhenren tersenyum. Tidak ada salahnya untuk berbicara. Gadis ini hanya bingung. Sekarang jalan yang buruk telah datang untuk membebaskan pikirannya. Dengarkan ini. Kakek He Xingchen juga sangat bersemangat. Segera, dia hendak menarik He Xingchen untuk berlutut ke Wei Zhenren. Tapi He Xingchen sudah mati atau hidup. Tapi dia tidak mau berlutut. Kemudian dia melihat ke penonton. Berteriak keras, Xie King. Apakah Anda ada di sana? Apakah Anda ada di tempat? Kakek He Xingchen melihat bahwa pertempuran itu sedikit tidak terkendali. Buru-buru memeluk He Xingchen. Saya tidak ingin dia mengeluarkan suara lagi. Saya berdiri di antara penonton. Jantung berdetak tak terkendali. Tepat ketika saya ingin melakukan sesuatu, suara Dao Ye terdengar di telingaku. Jika Anda tidak tahan, Anda akan membuat rencana besar. Pertunjukan baru saja dimulai. Anakmu sedang terburu-buru. Saat suaranya jatuh, suara He Xingchen di atas panggung juga berhenti tiba-tiba. Saya mendongak. Saya melihat Wei Zhenren mengangkat tangannya dan mengangguk ke alis He Xingchen. Hanya yang ini. Biarkan He Xingchen, yang awalnya gelisah, berdiri di tempat. Tidak ada gerakan. Kemudian Wei Zhenren perlahan membuka mulutnya dan berkata, Liang Chen, waktu keberuntungan telah tiba. Biarkan sepasang anak laki-laki dan perempuan emas ini mengikat simpul. Kata-kata itu jatuh. Ada dua garis merah lagi di tangannya. Dia memasukkan strip itu ke dalam baskom berisi air. Segera di jari Du Xiaoliang dan He Xingchen. Setetes darah diambil dari masing-masing, menetes ke baskom. Untuk melihat adegan ini, semua penonton tampak bingung. Saya tidak tahu apa yang dilakukan orang yang sebenarnya ini. Namun pada saat ini, seseorang berseru, lihat, apa itu? Dengan seruan ini, saya baru saja melihatnya. Seekor phoenix darah dan naga darah terbang keluar dari baskom. Kedua belah pihak terjerat. Adegan naga dan burung phoenix dan kicauan terbentuk. Adegan ini juga menakjubkan bagi saya. Saat aku menatapnya, tiba-tiba aku merasakan rasa manis di tenggorokanku. Dia memuntahkan seteguk darah lagi. Dao Ye melihat ini, segera berdiri di depanku. Kemudian, suaranya terngiang di telingaku. Nah, penting untuk mengingat adegan itu sekarang. Dengarkan kata-katanya. Aku mengangguk, berbisik bahwa Anda tidak akan melupakannya. Setelah saya menyeka darah dari sudut mulut saya, Dao Ye melangkah keluar dari depan saya. Dan saat ini, pemandangan naga dan phoenix dan Ming telah menghilang. Saya tahu mereka telah menikah, dan pernikahan saya dengan He Xingchen hancur. Saya tidak tahu. Tautan terakhir yang dikatakan kakek saya kepada saya, bukankah itu sudah gagal? Pada saat ini, Dao Ye berbicara dengan gembira, mengatakan bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Apakah kamu siap? Nah, saya melirik Dao Ye. Tidak yakin apa yang akan dia lakukan, tapi masih mengangguk, berbisik, selalu siap. Setelah Dao Ye selesai berbicara, matanya terus melihat ke arah platform tinggi. Itu pada saat ini, tatapan Wei Zhenren tertuju pada Du Xiaoliang. Xiaoliang, apakah Anda bersedia menyembah Tao Yang Malang sebagai guru? Dengarkan ini. Du Xiaoliang segera berlutut, berteriak bahwa master ada di atas. Tolong sujud kepada para murid. Du Xiaoliang tampak sedikit pucat saat ini. Kurasa itu tulang kemaluanku. Dia belum sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Itu sebabnya dia terlihat sedikit lemah. Lihat di sini. Kemarahan di hatiku terbakar lagi. Pegang. Tinju menatap apa yang terjadi di platform tinggi. Kemudian, suara Dao Ye terdengar di telingaku lagi. Nah, orang-orang akan menjadi naga dan burung phoenix di antara orang-orang. Apakah kamu takut aku menatap Dao Ye? Serius, saya bilang saya memiliki sesuatu yang perlu ditakuti. Saya tidak peduli apakah dia naga atau phoenix. Aku akan menginjak-injaknya di bawah kakiku suatu hari nanti. Dengarkan saya. Dao Ye mengangkat tangannya dan menepuk pundakku dan berkata, anak baik. Setelah selesai magang aspirasi, Wei Zhenren berkata Du Xiaoliang dalam suasana hati yang baik. Karena Anda menyembah Tao Yang Malang
sebagai guru. Maka Dao Yang Malang secara alami ingin memberi Anda hadiah pertemuan. Pada saat ini, orang-orang di antara penonton berspekulasi lagi. Wei Zhenren akan memberi Du Xiaoliang hadiah besar. Sama seperti semua orang berbisik, Wei Zhenren di atas panggung tiba-tiba berkata, "Hilau Dao miskin, ku dengar ada pembuluh darah naga yang tersembunyi di belakangmu. Apakah masih ada awan energi naga yang terperangkap di dalamnya sekarang?" Dao Yang Malang hanya ingin memberikan ki naga ini kepada wanita kecil itu. Ini masalahnya. Kakek He Xingchen bertanya dengan sedikit ketakutan. Wei Zhenren tidak tahu melakukan ini. Apakah itu akan mempengaruhi aura keluarga He kita? Bahasa Tionghoa klasik. Kakek Du Xiaoliang juga berkata palsu. Jika Wei Zhenren memengaruhi ki keluarga He, ki naga ini adalah sesuatu yang keluarga Du kami lebih suka tidak. Bahkan Du Xiaoliang berkata dengan sebuah pernyataan, "Tuan, jika ini tentang keberuntungan keluarga bintang, mari kita pertahankan energi naga ini." Wei Zhenren mendengar kata-kata Du Xiaoliang, segera berkata dengan gembira, "Saya baik hati. Saya sangat senang menjadi seorang guru. Tapi jangan khawatir, selama pembuluh darah naga ini ada di sini, ki naga akan tetap ada di tangan. Ini pasti tidak akan mempengaruhi keberuntungan keluarga He dalam waktu singkat." Kata-kata ini menghilangkan kekhawatiran kakek He Xingchen. Dia sepertinya telah mengambil keputusan, mengatakan bahwa ini masalahnya. Kemudian keluarga He kami pergi untuk Xiaoliang. Wenyan. Wei Zhenren mengangguk sambil tersenyum. Segera Du Xiaoliang berdiri di tengah formasi. Pada saat ini, Dao Ye tiba-tiba mendengus dingin lembut, dan kemudian saya melihatnya. Dao Ye meletakkan kakinya di tanah, menggambar tabung Cibagua. Kemudian dia menatapku. "Bicaralah anak, kemari. Tanpa izin saya, Anda tidak bisa berjalan-jalan." Anda tahu, saya tahu dia tidak bercanda dengan saya. Dia segera mengangguk, segera berdiri, dan Wei Zhenren di atas panggung saat ini sudah menari dengan pedang. Saya tidak tahu persis formasi seperti apa ini. Bergerak saja dengan pendekatannya. Detik berikutnya, awan hitam berkumpul tinggi di langit. Tidak butuh waktu lama untuk angin bertiup. Sepertinya akan turun hujan lebat setiap saat. Dan Wei Zhenren berdiri di platform tinggi, memicu petir mendarat di tubuhnya. Kemudian dia mulai melantunkan dewa sejati dari 4 penjuru. Dengarkan, tidak ada perintah memindahkan gunung dan laut. Picu senjata naga. Saat suaranya jatuh, gunung di belakang rumah keluarga He tiba-tiba naik dengan semburan kabut putih. Dan dalam kabut putih ini, sepertinya ada cahaya keemasan yang menjulang. Kabut putih datang perlahan, dan cahaya keemasan di kabut putih ada kecenderungan untuk menarik kembali. Dapat dikatakan bahwa orang sungguhan bukanlah vegetarian. Teruskan casting, menarik cahaya keemasan itu ke sisi ini. Saat itulah saya yakin, cahaya keemasan itu seharusnya disebut dragon. Di bawah daya tarik orang sungguhan, kabut putih segera mencapai tepat di atas kepala Du Xiaoliang. "Samar, Anda juga bisa mendengar raungan di kabut putih." Aku menahan napas. "Lihatlah pemandangan di depan Anda." Gejolak psikologis. Saat itulah itu terjadi. Seseorang di kerumunan tiba-tiba berteriak, "Semuanya, lihat, ada naga sungguhan di kabut putih itu." Dengarkan ini. Aku menatap mataku. Benar saja, saya melihat naga emas berkabut putih. Sepertinya dia tidak ingin menyerah pada suara orang yang sebenarnya saat ini. Suara itu bergulir seperti guntur. "PUR, apakah kamu siap?" "Sebagai seorang guru, saya ingin menanamkan Anda dengan nafas naga sejati." Du Xiaoliang menatapnya. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Saya siap, Tuan." Pada saat ini, saya juga mendengar gumaman dari guru Tao. "Pertunjukan akan segera dimulai. Nak, baca bersamaku." Terlalu banyak pada tahap ketegangan jantung. Wu Ting mengusir roh jahat dan menawan untuk melindungi hidupnya. Saya tahu dia mengajak saya melafalkan mantra meditasi. Saya ingin tenang. "Bersiaplah." Saat mulut saya mulai melantunkan mantra meditasi, rasakan dalam sekejap, semua gangguan di hatiku dihilangkan. Untuk fluktuasi di dunia luar, saya tidak memiliki banyak riak di hati saya. Ini menyebabkan seruan dari kerumunan bergema. "Wei Zhenren, ini untuk membantu Du Xiaoliang membimbing ki naga sejati ke dalam tubuhnya." Saat suara itu jatuh, diagram gosip yang digambar oleh Dao Ye sebelumnya, untuk sesaat seolah-olah telah diaktifkan. Cahaya keemasan mekar kelilingi saya. Sementara saya mendengar kata-kata di mulut Dao Ye. "Sungai, matahari dan bulan, pegunungan, laut dan bintang. Di telapak tangan tidak ada tangan. 33 hari mendengarkan cepat. Jangan berani tidak patuh. Tergesa-gesa sebagai hukum. Tunggu hingga guru tahu selesai membaca." Tiba-tiba, saya mendengar kicauan yang jelas. Kakek Du Xiaoliang di atas panggung juga bertanya dengan panik, "Wei Zhenren, apa yang terjadi?" Dalam sekejap, di mana Dao Ye dan saya berada, menjadi fokus mata semua orang. Pada saat ini, suara Dao Ye terdengar di telingaku. "Alihkan perhatian Anda dan terus melafalkan pikiran meditasi Anda." Saya bilang ya, saya mulai mengabdikan diri untuk itu. Seluruh proses berlangsung sekitar 2 atau 3 detik. Itu terasa sangat cepat. Aura yang kuat mengalir ke dalam diri saya. Kemudian saya merasa pusing, beberapa tidak terkendali. Pada saat ini, suara Dao Ye terdengar lagi, "Nak, jangan menolak. Biarkan energi naga masuk ke tubuh Anda." Saya tahu situasi saat ini. Saya tidak punya pilihan lain. Saat ki naga masuk, itu menghancurkan ki sejati di tubuhku. Detik berikutnya,
berikutnya, ada sensasi terbakar, cepat menyebar ke seluruh tulang rusuk saya. Kemudian, suara tergesa-gesa dari guru Tao terdengar di telingaku lagi, "Nak, segel keanehan Anda." Setelah segel, mereka siap melarikan diri bersamaku. Dengarkan kata-katanya. Saya dengan cepat membalikkan yin qi di tubuh saya. "Tutup napas Anda, tonton aku menyelesaikannya." Dao Ye segera mengeluarkan beberapa jari dan membuangnya, mengacu pada momen ketika seseorang mendarat di tanah. Itu menjadi ukuran orang normal. Di depan kita, detik berikutnya, Dao Ye berbalik dan mulai berlari keluar. Dan sekarang saya, rasanya seperti dibakar. Senjata naga itu menabrak tubuhku. Dengan tabrakan senjata naga, saya merasa seperti saya berada di dalam nyali saya. Seolah-olah mereka telah mengungsi. Kemudian sebuah suara terdengar di kepalaku lagi. "Jika Anda tidak bisa kehabisan, jangan berpikir tentang balas dendam. Anda akan selalu menjadi karakter pendukung, hidup dalam bayang-bayang orang lain. Apakah Anda bersedia?" Shi King, takdir surga dan jumlah ki dalam tubuh telah diambil. Tentu saja saya tidak akan berdamai. Kakek juga tidak tahu apakah dia hidup atau mati karena perselingkuhan. Hilang. Bagaimana saya bisa menelan nafas ini? Saya harus hidup. Kalau dipikir-pikir itu, saya mulai menjalankan semua energi yin di tubuh saya. Secara paksa menekan awan energi naga itu. Selangkah demi selangkah menuju keluar. "Tunggu aku meninggalkan rumah keluarga Hi." Dao Ye melidikku. Kemudian dia membuka mulutnya dan berkata, "Anak laki-laki, lihat saya tidak tergelincir." Dia bergerak maju beberapa meter dalam langkah. Beberapa detik kemudian, dia berbalik dan bertanya, "Apakah kamu sudah belajar?" Wenyan mengangguk. Saya mengingatnya di kepala saya, dan dia berlari mengejarnya. Tapi dia tidak pernah mengikuti jejak Dao Ye. Sementara, saya mendengar tangisan bangau putih yang keras di belakang saya. Kemudian suara marah Wei Zhenren terdengar. "Kamu berani mencuri nafsu murid-murid miskin." Mendengar ini, Dao Ye langsung membuka mulutnya untuk memarahinya. Energi naga di belakangnya adalah hal yang tidak memiliki pemilik. "Kapan itu menjadi hal muridmu? Dengarkan ini." Wei Zhenren langsung mulai merapal mantra. Dengan gerakannya, beberapa sambaran petir segera jatuh dari ketinggian di langit. Melihat ini, Dao Ye tampak tenang dan santai. "Bicaralah denganku anak. Anda pergi dulu, cari tempat yang aman untuk bersembunyi, dan bersembunyi dulu. Aku akan datang kepadamu kalau begitu." Saya menyaksikan mereka berdua bertarung. Saya pikir jika saya tinggal di sini, itu hanya akan menjadi beban bagi Master Dao. Jadi saya tidak memiliki penundaan. Segera ambil langkah anal, lari ke hutan. Tapi ada orang yang mengejar saya sepanjang waktu. Mereka mengejar sambil berteriak bahwa Anda tidak bisa lari. "Keluarga Hi kami bahkan menggali tanah setinggi 3 kaki, dan aku akan menggalimu." Dengan suara-suara ini terus berdering. Akhirnya saya tidak bisa menahannya lagi. Pingsan. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Aku perlahan terbangun dari pingsanku. Ketika saya membuka mata, saya melihat seorang gadis muncul di depan saya. Lihatlah penampilannya. Saya seharusnya seumuran dengan saya. Gadis kecil itu melihat bahwa saya sudah bangun. Segera kehabisan. Berteriak ibu sambil berlari. Dia bangun. Segera seorang wanita masuk melalui pintu. Dia melihatku bangun. Senyum segera muncul di wajahnya. "Si kecil, bagaimana perasaanmu?" Wenyan mengangguk. "Katakan padaku itu tidak ada yang serius. Terima kasih telah menyelamatkanku." Kemudian saya mencoba untuk duduk. Tapi saya tidak merasa seperti saya memiliki kekuatan di tubuh saya. Dan saya juga menemukan bahwa ki naga di tubuh saya sepertinya tidak ada di sana. Saat ini, hatiku seperti abu. Sepertinya aku bukan lawan Du Xia Oliang. Kalau dipikir-pikir itu, hatiku tertekan. Detik berikutnya, dia memuntahkan seteguk darah. Melihat ini, wanita itu maju dan bertanya dengan prihatin, "Kasus saya, jangan menakut-nakuti kami." "Nak, dari mana Anda berasal? Bagaimana sakitnya?" "Wenyan, saya tidak mengatakan pesan saya sendiri. Karena semakin mereka tahu, semakin tidak menguntungkan bagi mereka." Gadis kecil di sebelahku juga menatapku dengan polos. "Kata ibuku bertanya padamu, mengapa Anda tidak berbicara? Apakah Anda sakit? Kemudian dia ditinggalkan oleh keluargamu. Yakinlah, ibuku akan menyelamatkanmu." Sekarang, wanita itu juga tampaknya telah membuat tekad yang besar. Saya mendengus. Lihatlah penampilan wanita yang sibuk. Memalingkan kepalanya ke Seng Huahua, dia berkata, "Aku sedikit haus. Bisakah Anda menuangkan saya segelas air?" Gadis kecil itu mendengar bahwa saya ingin minum air. Segera berlari keluar dan menuangkan air untukku. Saya melihat ke belakang Seng Huahua saat dia berbalik untuk pergi. Dia berjalan menuju hujan lebat. "Keluarga Hi dan keluarga Du, saya yakin banyak orang mencari saya sekarang. Demi keselamatan ibu dan anak perempuan mereka, saya harus keluar dari sana." Saya tidak tahu berapa lama saya berjalan. Tiba-tiba, saya melihat seorang pria dengan payung di depan saya, berdiri di depanku. Mereka saling melirik. Hatiku langsung bersemangat. Saya hanya ingin mengatakan sesuatu, tapi dia mengambil langkah pertama dan berkata, "Anakmu belum mati." Saya berdiri di aslinya. Bumi menanggapi dengan penuh semangat. "Saya tidak mati begitu mudah. Dengarkan saya." Dao Ye tersenyum. "Jika Anda belum mati, datang ke sini. Dao Ye membawamu ke suatu tempat." Saya tidak tahu berapa lama saya berjalan. Ada satu di depannya. Pada saat ini, Dao Ye berhenti.
berkata dengan ringan bahwa sungai ini disebut Sungai Sun King. Kami menyeberangi Sungai Sun King. Bahkan jika Anda meninggalkan batas prefektur Sun King, lain kali saya kembali, itu akan menjadi 10 tahun kemudian. Saya mendengus, tidak mengatakan apa-apa juga. Saya pikir energi naga di tubuh saya telah hilang. Dalam situasi saya saat ini, beberapa tahun lagi untuk hidup. Melihat ini, dia juga menatapku dengan beberapa keraguan. Apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Saat itulah itu terjadi. Sebuah perahu kanopi melaju ke arah ini. Orang tua di perahu melihat kami setelah itu. Dia membuka mulutnya dan bertanya apakah mereka berdua akan naik perahu. Wen Yang juga mengangguk, ya, kami ingin menyeberangi sungai dengan perahu. Setelah naik pesawat, saya menyadari bahwa wajah Daoye pucat saat ini. Kemudian dia bertanya dengan cemas, apakah kamu baik-baik saja? Dengarkan saya. Daoye tersenyum dan berkata jangan khawatir. Apakah orang yang bisa menyakiti Daoye belum lahir? Dia bilang begitu, tapi saya selalu merasa bahwa dia tidak mudah saat ini. Daoye bertarung dengan Wei Zhenren untuk melindungiku. Tapi sekarang saya tidak memelihara kelompok dragon itu. Kalau dipikir-pikir itu, saya jatuh ke dalam penyesalan diri yang mendalam. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang jalan. Kami segera menyeberangi Sungai Sun King. Setelah turun, Daoye mulai mendesak anakmu untuk bergegas dan mengikutinya. Jika tidak, Anda akan melewatkan waktu terbaik. Kami berjalan dari pagi hingga jam 7 malam. Saya datang ke Gim Bobrok. Setelah memasuki kuil Tao, Daoye segera menemukan tempat untuk duduk. Kemudian dia berbicara dengan nada lelah. Saya punya waktu 10 menit untuk berbicara, membantu Anda menjawab pertanyaan Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan atau pertanyaan, jangan ragu untuk memberitahu saya. Saya menahan kata-kata saya di sepanjang jalan. Sekarang saya akhirnya bisa berbicara. Jadi saya segera berbicara dengan frustrasi, mengatakan bahwa kinaga di tubuhku telah hilang. Saya telah mengecewakan Anda untuk membantu saya. Daoye melihat bahwa saya depresi. Dia tersenyum dan berkata kepada saya, siapa bilang kinaga di tubuhmu hilang? Awan energi naga itu selalu ada padamu. Tidak kehilangannya sama sekali. Anda sedang bermeditasi. Rasakan dengan baik. Ketika saya mendengar ini, saya diam-diam melafalkan mantra meditasi. Mulailah merasakan napas di tubuh Anda. Waktu berlalu. Perlahan, saya terkejut. Awan kinaga itu benar-benar masih ada. Tetapi saya belum punya waktu untuk bersuka cita. Daoye menuangkan baskom berisi air dingin padaku. Nak, jangan terlalu bahagia. Awan kinaga di tubuhmu ini jelas belum diserap olehmu. Organ dalam Anda sekarang sudah dicuci berkeping-keping. Jika Anda tidak dapat menyerap energi naga ini, tunggu lain kali kinaga ini berjuang. Anda pasti akan mati. Dengarkan ini. Senyum di wajahku segera menghilang. Tidak mudah untuk menyerap energi naga ini. Daoye melihat kekhawatiran saya, dan dia membuka mulutnya dan berbicara tentang jalan yang buruk. Saya hanya bisa membantu Anda sampai di sini. Sisa jalan adalah milik Anda untuk pergi. Jika Anda melewatinya, Anda mungkin tidak kalah dari naga dan phoenix pada manusia. Tidak bisa melewatinya. Terima saja takdirmu. Hanya itu yang dikatakan dan dilakukan. Jadi dia pergi keluar. Aku melihat punggung Daoye. Saya tidak terus memintanya untuk membantu saya. Saya akan pergi sisanya sendiri. Kalau dipikir-pikir itu, saya bertanya dengan sangat tulus. Bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Wenyan Daoye kembali menatapku dan menyebutkan namaku. Jangan katakan kematian. Tunggu sampai kamu bisa bertahan malam ini. Kemudian dia menghilang dari pandanganku. Setelah Daoye pergi, saya duduk. Biarkan diri Anda diam. Kemudian mulailah mengingat. Kakek saya mengajari saya teknik rahasia Feng Shui di kuburan massal. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk menangkap awan energi naga itu. Kemudian saya berinisiatif untuk melepaskan Yin Qi. Saya ingin menarik Qi naga keluar, tapi itu hanya sentuhan singkat. Ini seperti sisik terbalik yang telah menyentuh aura naga ini. Dia mulai menabrak tanpa pandang bulu di dalam tubuhku. Saya menahan rasa sakit, terus tarik Qi naga ini ke dalam tubuhku. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Saya tiba-tiba memuntahkan terak darah. Setelah beberapa kegagalan berturut-turut, saya ingat apa yang diajarkan kakek saya tentang seni menginduksi ranjau. Aku menatap langit melalui atap yang runtuh, menekan rasa sakit. Mulutnya mulai meneriakkan bahwa langit dan bumi tidak terbatas, dan tidak ada ajaran dan tidak ada dedikasi. Tuan leluhur Sun King, 5 petir jatuh dari langit, tergesa-gesa sebagai hukum. Saat ini, saya tidak tahu dari mana asalnya. Anakmu harus memikirkannya. Kamu sangat sembrono. Jika Anda tidak bersumpah, Anda akan mati. Saya bahkan tidak membuka mata, menanggapinya dengan kalimat yang tidak ada yang bisa dia minta. Saya lebih baik mati jika tidak. Detik berikutnya disertai dengan guntur yang menderu. Beberapa sambaran petir dengan cepat menutupi dari roh surgawi. Sepanjang jalan untuk menutupi seluruh tubuhku. Qi naga sejati yang awalnya bertabrakan, itu dengan cepat hancur. Saya dengan cepat menyerap Qi naga yang dirutekan. Ini diulang berkali-kali. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Secercah cahaya pagi bersinar. Itu jatuh pada saya. Pada saat ini, saya perlahan menghembuskan nafas kekeruhan. Aura naga di dalam tubuh. Saya sudah menyempurnakan beberapa di antaranya. Jika tidak ada yang lain, saya pasti telah
melewati gerbang hantu terakhir. Pada saat ini, saya merasakan energi yin. Ada sedikit emas di dalamnya. Tepat ketika saya bertanya-tanya apa alasannya, Dao Ye masuk dengan sekeranjang ramuan di punggungnya. Dia melemparkan ramuan itu ke tanah. Kemudian dia berkata, mencari sesuatu untuk ditumbuk. Aku akan memakainya untukmu. Saya menjawab. Jadi dia bangkit dan mencari sesuatu dan mulai menumbuk bumbu. Saya menatap Dao Ye sambil menumbuk ramuan. Mau tidak mau aku bertanya, bukankah kamu mengatakannya kemarin? Tunggu sampai aku hidup kembali. Beritahu saya nama Anda. Dengarkan saya. Dao Ye tersenyum. Masuk akal. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui nama Master Dao ini. Tapi Dao Ye ini bisa membuat pengecualian kali ini. Dengarkan, nak. Nama keluarga saya Zhang. Dengarkan ini. Saya membeku di tempat saya berada. Hubungan itu sangat menantikannya untuk waktu yang lama. Ceritakan saja hanya satu sejarah nama keluarga. Lihat penampilan saya. Dao Ye terus berbicara. Dan judulnya sebenarnya tidak penting. Bagaimana kita penganut tahu bisa peduli tentang hal-hal ini? Saya mendengarkan dia mengatakan ini. Tiba-tiba merasa bahwa Zhang Daoye layak menjadi master. Pada saat ini, gaya lukisan Zhang Daoye tiba-tiba berubah. Jika anak Anda sukses di masa depan, lakukan perjalanan ke Gunung Wudang untuk Daoye. Temukan Wei Zhenren, penunggang kuda tua. Beri dia tamparan di wajah untukku. Gunung Wudang setidaknya berusia 1000 tahun. Secara alami, itu bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang biasa. Tapi Zhang Daoye mengajukan kondisi ini. Tentu saja, saya tidak akan mengatakan tidak. Setelah Dao Ye membantu saya mengoleskan ramuan, kemudian dia berkata, beristirahatlah untuk hari ini. Mulai dari besok, Anda secara resmi mengikuti saya untuk belajar Feng Shui Tao dan bahasa Cina. Saya mengangguk, tapi kemudian dia berkata dengan sedikit prihatin, saya bisa turun bukit dulu. Lihatlah kakek saya dan keluarga saya. Dengarkan saya. Zhang Daoye tersenyum, aku sudah melihatnya untukmu. Kakek dan keluarga Anda telah pindah. Tidak ada tempat yang dapat ditemukan. Tetapi Anda tidak perlu khawatir berada di sisi yang aman. Saya mendengarnya. Meskipun saya merasa sedikit tersesat di hati saya, tapi tidak ada lagi yang dikatakan. Jika kakek tahu bahwa aku telah jatuh ke dalam nasib ini, saya tidak tahu bagaimana perasaan saya. Saya tidak tahu apakah saya menyelesaikan terakhir kali dia mengatakan untuk kakek saya. Pada hari-hari berikutnya, saya berlatih setiap hari dengan Zhang Daoye, sampai saya tahu saya tidak memiliki teknik Feng Shui yang hebat. Bahkan jika Anda turun gunung, balas dendam juga pada dasarnya tidak mungkin. Kedua keluarga sekarang sudah menikah, menjadi belalang yang diikat pada tali, dan di belakang mereka berdua, ada juga dukungan dari Wei Zhenren dari Gunung Wudang. Hadapi mereka, saya hanya berurusan dengan raksasa. Jadi dalam 10 tahun terakhir, saya belajar dari Zhang Daoye saat berlatih sihir. Jangan berani mengendur, dan Zhang Daoye jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan. Saya merasakannya samar-samar. Teknik Feng Shui Tao yang dia ajarkan kepada saya, ini adalah teknik Feng Shui Tao ortodoks. Akhirnya, pada saat saya memiliki beberapa pencapaian dalam sihir saya, Zhang Daoye memberitahuku bahwa sudah waktunya untuk turun gunung. Sebelum menuruni bukit, dia juga memberitahu saya satu hal. Jika seseorang bertanya kepada Anda dan siapa Anda mempelajari triknya, jangan lupa, tidak bisa mengatakan itu aku. Anda tahu apa yang 10 tahun ini, meskipun saya tidak menyembah Zhang Daoye sebagai guru, tapi dia setara dengan tuanku. Terlebih lagi, dia menyelamatkan hidup saya. Dengarkan di sini, mau tidak mau saya bertanya, Anda tidak akan membiarkan saya mengatakan dari siapa saya mempelajarinya. Kurasa kamu telah membuat terlalu banyak musuh. Bahasa Tionghoa klasik. Zhang Daoye tersenyum dan memintamu untuk tidak mengatakannya. Jangan katakan itu. Selain itu, Daoye akan memberitahu Anda. Tenang dalam segala hal. Jangan bertindak sembrono. Saya mengangguk. Maka dia turun gunung. Hanya beberapa langkah. Tapi saya masih merasa sedikit enggan di hati saya. Saya melihat ke belakang. Zhang Daoye masih berdiri di tempat. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas sedikit di dalam hati saya. Kakek saya mengirim saya ke kuburan massal. Sekarang Zhang Daoye membiarkanku turun gunung. 2 keturunan. Keadaan pikiran saya telah berubah secara dramatis. Saya datang ke sungai, berdiri diam. Aku ingat suara di telingaku, adik laki-laki, apakah Anda ingin naik perahu? Saya mengarahkan pandangan saya pada lelaki tua itu. Ada beberapa kejutan di hati saya. Saya tidak menyangka itu adalah orang tua 10 tahun yang lalu yang memegang perahu. Kalau dipikir-pikir itu, saya dengan sopan menjawab ya, Paman, saya ingin naik perahu. Setelah naik ke kapal, sudah ada pasangan yang duduk di atas perahu. Suasana hati keduanya tidak terlalu baik. Detik berikutnya, dengarkan saja suara pria itu untuk meyakinkan wanita itu. Anak
anak kita akan baik-baik saja. Saya mendengar itu. Saya tanpa sadar melihat wajah keduanya. Setelah sekilas, dan ada kutu di hatiku. Keduanya jelas bukan anak-anak. Jumlah kematian dini ada di sini. Pada saat itu, ponsel pria itu tiba-tiba berdering. Setelah dia menjawab, sekitar 20 detik berlalu, dan wajahnya jatuh. Kemudian dia menatap wanita di sebelahnya. Dia berkata, dokter mengatakan bahwa putra kami sudah mati. Wanita yang mendengar ini, saya tidak bisa menahan tangisan saya lagi. Anakku yang malang, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa jika tidak, itu hilang? Melihat ini, saya melihat wajah pria itu lagi. Hasilnya masih sama seperti sebelumnya. Pria masih menikmati berkah kebahagiaan keluarga. Sama sekali tidak ada cara untuk berakhir seperti ini. Dan saya saat ini, akhirnya, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan paman dan bibi, jangan menangis dulu. Mungkin tidak ada yang terjadi pada putra Anda. Mereka berdua mendengarkanku. Mereka semua menatapku dengan mata terbelalak. Saya tidak bisa mempercayainya. Beberapa detik kemudian, pria itu bereaksi. Katakan, aku tahu kamu menghiburku. Saya baru saja mendapat telepon dari rumah sakit. Katakanlah anak saya pergi. Saat dia berbicara, kapal itu sudah mencapai pantai seberang. Kami baru saja menyeberangi sungai. Ada master sepeda motor yang datang ke sini untuk meminta pelanggan. Masih agak jauh dari kota. Saya sedang memikirkan masa lalu. Tetapi saya menemukan bahwa saya tidak punya uang. Melihat Tuan Mo berkata kepadaku dengan marah, pemuda, lihat kamu begitu muda. Tidak sepeser pun. Saya pikir Anda lebih baik berjalan. Pada saat ini, pasangan itu sudah menghentikan taksi. Dia menatapku dengan malu. Dia menatapku dan berkata, adik laki-laki, jika Anda tidak keberatan, datang ke kota bersama kami. Mendengar ini, saya berlari dalam 3 langkah dan 2 langkah. Buru-buru berterima kasih kepada pasangan itu. Setelah obrolan sederhana, saya tahu bahwa nama pria itu adalah Liu Jianjun. Putranya berusia 20 tahun. Saya dulu bekerja sebagai pelayan di Hotel Futian. Tapi tiba-tiba saya menerima berita itu, mengatakan sesuatu terjadi pada putranya. Pengemudi yang mengemudikan mobil setelah mendengar apa yang terjadi, segera berkata, hotel ini adalah milik keluarga San Cheongju kami. Baru-baru ini keluar dari sangat. Sungguh banyak hal jahat. Dikatakan bahwa keluarga Du telah menyinggung terlalu banyak hal baru-baru ini. Akan mendapat masalah. Saya mendengar itu. Apakah kulitnya sedikit dari keluarga Du Xiaoliang? Pada saat ini, saya tidak bisa menahan perasaan gelombang di hati saya. Sopir tidak mengatakan apa-apa lagi. Segera, kami sampai di pintu masuk rumah sakit yang dikatakan Liu Jianjun. Saya tidak pergi dengan terburu-buru setelah keluar dari mobil. Sebaliknya, mereka menunggu mereka di luar aula. Sekitar setengah jam kemudian, Liu Jianjun dan istrinya berjalan keluar. Setelah Liu Jianjun melihatku, jelas sedikit kejutan anak. Mengapa kamu belum pergi? Saya juga tidak punya satu pun. Segera membuka mulutnya dan berkata, Paman Liu, apakah Anda tidak di rumah sakit? Temukan putra Anda. Wenyan Liu Jianjun menghela nafas. Berkata tanpa daya, kata mereka, tubuh anak saya dicuri. Tapi mereka jelas, anak saya kehabisan bensin ketika dia mengirimkannya. Ibu Liu tidak bisa mengendalikan emosinya sama sekali saat ini. Saya menangis dan menangis. Saya telah melihat mereka berdua seperti itu. Mau tidak mau mengatakan Paman Liu, sebenarnya anak-anak Anda tidak mati dan saya dapat membantu Anda menemukannya. Ibu Liu mendengarkan apa yang saya katakan. Dia menatapku dengan penuh semangat dan bertanya, pemuda, apakah apa yang Anda katakan benar? Tapi Liu Jianjun jelas masih tidak percaya padaku. Lagi pula, aku masih sangat muda. Itu juga normal baginya untuk curiga pada saya. Melihat ini, saya langsung berbicara. Kamu memberiku ulang tahun Liu Hao. Bagaimanapun, tidak ada cara lain untuk melakukannya sekarang. Tidak ada salahnya membiarkan saya mencoba. Dengarkan saya. Ibu Liu segera memberitahu saya ulang tahun Liu Hao. Saya mengeluarkan selembar kertas kuning. Dengan cepat menulis ulang tahun Liu Hao di atasnya. Kemudian, dia melipat kertas kuning itu menjadi figur kertas. Menyerahkannya kepada Ibu Liu. Bibi, mulai sekarang, Anda memikirkan anak Anda dengan sepenuh hati. Kemudian ambil sosok kertas kuning ini sebagai Liu Hao. Panggil namanya. Bibi mendengarkanku. Tutup matamu. Mengucapkan trompet. Kamu di mana? Ibu sangat merindukanmu. Detik berikutnya, sosok kertas itu tampak hidup. Cepat berlari ke depan. Melihat ini, saya buru-buru berkata, mari kita ikuti pria kertas itu. Kami mengikuti angka kertas selama sekitar 1 jam. Akhirnya sampai di suatu tempat. Dan tempat ini tidak lain adalah Hotel Futian. Baru saja memasuki halaman belakang hotel, sosok kertas yang sedang berjalan tiba-tiba berhenti bergerak. Kemudian, sebuah pikiran segera terlintas di benak saya. Sangat marah, sosok kertas kuning masuk dan menabrak aura jahat tempat itu. Jatuh ke tanah. Wajah Bibi Gar tiba-tiba itu menjadi pucat melalui gambar kertas di tanah. Saya menyadari bahwa Liu Hao masih hidup, tapi sekarang situasinya tidak jauh lebih baik. Setidaknya, dapat dipastikan bahwa tubuh dan jiwanya terpisah. Melihat ini, Liu Jianjun bertanya dengan cemas, pemuda, apakah anak saya di hotel ini? Setelah mendengar
mendengar jawaban saya, mereka segera berlari masuk dan meminta seseorang. Saya juga tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia berdiri di sini dan melihat ke kolam di halaman. Saya melihat cermin yang tergantung di dinding lagi. Saat aku menatap kolam, di belakangnya terdengar suara langkah kaki. Putar kepala Anda dan lihat. Belakang, berdiri adalah seorang pria paruh baya dengan piring gosip di tangannya. Saya menatap pria paruh baya itu. Kemudian dia membuka mulutnya dan bertanya, apakah kamu di sini untuk menekan masalah? Mendengar ini, pria paruh baya itu menatapku dengan heran. Kemudian dia berkata dengan ekspresi serius, pemuda, jika Anda tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Ada tabu dalam hal ini. Cepat, dengarkan ini. Aku berkata dengan sangat kaku, kemana kamu membiarmaku pergi? Saya pikir Anda sudah berada di sekitar sini selama beberapa hari. Saya tidak menemukan salah satu dari mereka. Ketika pria paruh baya itu mendengar saya mengucapkan kata, Ai cacing, wajahnya telah berubah, dan pemuda di sebelahnya, sedikit tidak sabar yang bilang kamu anak. Tahukah Anda siapa tuanku? Nama tuanku adalah Zhao Tianshui. Dia Feng Shui, guru terkenal di dunia. Kamu berpura-pura menjadi hantu di depan tuanku. Bukankah itu hidup dan bengkok? Melihat ini, saya tersenyum. Anda tidak dapat menemukan mata yang buruk. Sekarang Anda berada di atas Anda. Malam ini jam 12 adalah waktu kematian Anda. Jatuhkan kalimat itu. Saya berbalik dan berjalan langsung ke lobi hotel. Pada saat ini, Liu Jianjun dan istrinya sudah membuat masalah di sini. Itu menarik banyak orang untuk datang dan menonton. Setelah beberapa saat, saya melihat seorang pria gemuk besar berjalan mendekat. Dia menyeka keringatnya. Katanya, putra Anda dikirim untuk belajar oleh kami. Saya akan mendapatkan promosi dan kenaikan gaji ketika saya kembali. Tuan dan Nyonya Liu Jianjun. Sekilas, dia adalah orang pedesaan yang jujur. Oleh pria gendut ini dan manajer hotel 3 atau 2 kalimat, saya digertak. Lihatlah penampilan kosong mereka. Saya berbicara, karena Anda mengatakan bahwa Liu Hao sedang dalam perjalanan bisnis untuk belajar. Jadi kapan dia akan kembali? Anda harus memberi saya surat. Dengarkan saya. Ekspresi panik jelas melintas di wajah pria gendut itu. Setelah kepanikan, dia berbalik untuk melihat orang-orang di sampingnya. Apa yang masih Anda lakukan dalam keadaan linglung? Keluarkan anak ini dari sini. Kemudian, 4 atau 5 orang dengan cepat menghampiri saya. Saya tidak panik sama sekali. Saya menemukan beberapa patung kertas dan melemparkannya ke pundak mereka. Detik berikutnya, beberapa orang berlutut dengan bunyi gedebuk. Kemudian beberapa dari mereka mulai memohon belas kasihan. Saya merasa tulang saya akan patah. Tuan, tolong lepaskan kami. Saya melihat beberapa orang memohon belas kasihan. Dia mengambil kembali sosok kertas itu. Kali ini aku akan menghukummu sedikit. Jika ada waktu berikutnya, konsekuensinya tidak terbatas pada ini. Pada saat ini, pria gendut itu sudah sangat ketakutan sehingga dia mulai gemetar. Tapi dia masih berkata sangat keras. Sepupu saya adalah Du Xia Oliang. Dia mendapatkan biografi sebenarnya dari Gunung Wudang sebagai orang nyata. Dan itu akan turun dalam beberapa hari. Kamu tidak berbuat banyak untuk menyinggung perasaanku. Setelah mendengarkannya, aku hanya mengeluarkan pingsan. Oh, melihat pria gendut itu tampak tidak yakin dan berkata apa yang kamu inginkan. Apakah Anda anak meremehkan Dujia? Aku juga terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Berbalik dan bersiaplah untuk pergi. Sebelum pergi, aku berbalik ke pria gendut itu dan berkata, sesuatu akan terjadi di hotel Anda malam ini. Kamu bisa datang kepadaku setelah kecelakaan itu. Mungkin aku bisa membantumu. Pada saat ini, keringat dingin sudah keluar di dahi pria gemuk itu. Dia bertanya dengan tatapan kosong di matanya, di mana menemukanmu? Tuan, berapa nomor ponsel Anda? Saya akan mencatatnya. Saya bahkan tidak melihat kembali apa yang saya katakan kepadanya. Ketika kamu mencariku, saya akan muncul secara alami. Kemudian dia memanggil Liu Jianjun dan istrinya untuk berjalan keluar. Liu Jianjun dan saya menjelaskan kepada mereka berdua, biarkan mereka menemukan tempat tinggal dan menunggu pengumuman saya. Sebelum berangkat, Liu Jianjun meninggalkan saya sejumlah miliknya. Biarkan saya menemukan Liu Hao dan menghubungi mereka sesegera mungkin. Setelah mereka pergi, saya menemukan tempat untuk duduk. Waktu berlalu, segera saya mendengar di dalam hotel Futian terdengar jeritan. Setelah beberapa saat, manajer hotel bergegas keluar. Dia seperti lalat tanpa kepala. Lihat di sana sini. Saya tidak tahu apa yang saya cari. Melihat ini, saya buru-buru berjalan. Dia melambaikan tangannya padanya. Ketika dia melihatku, dia berlari ke arahku. Guru, ini benar-benar mati. Saya satu-satunya di keluarga kami. Kamu harus melindungiku. Lihatlah penampilannya yang tidak produktif. Saya tidak memiliki kemarahan untuk mengatakan bahwa tubuh Anda kelelahan. Siapa yang dapat menonton? Kemudian kami berjalan melalui lobi hotel, datang ke kolam sebelumnya. Segera, saya melihat seseorang yang tidak saya duga muncul di sini. Pria ini tidak lain adalah dia. Itu adalah Zhao Tianshui paruh baya yang pernah bertemu sebelumnya. Melihat ini, saya bergumam pada diri sendiri. Masuk akal bahwa orang ini seharusnya tidak hidup sekarang. Saya mencari, temukan miliknya. Murid itu pergi. Lihat di sini. Saya agak mengerti idenya. Orang ini pasti telah melemparkan muridnya sendiri ke kolam renang.
renang. Biarkan mata jahat melahap. Itu sebabnya dia hampir tidak bisa bertahan. Pria gendut itu melihatku datang. Cepat berlari untuk saya. Tuan, Anda harus menyelamatkan kami. Jika tidak, kita akan mati. Melihat ini, aku berkata dengan ringan, selamatkan kamu. Tapi Anda harus mengabulkan saya 2 permintaan. Pertama, hotel akan tutup mulai besok. Yang kedua adalah saya membutuhkan 5 juta untuk biaya penampilan saya. Ini masalahnya. Wang Songhai tampak terkejut. Tuan, 5 juta tidak akan terlalu banyak. Saya menatap Wang Songhai dengan serius. Katakanlah, jika aku memberitahumu sebuah rahasia, Anda akan tahu apakah itu bernilai 5 juta. Dengarkan saya. Wang Songhai mengertakkan gigi dan berjuang. Guru, mari kita ambil langkah untuk berbicara. Beberapa saat kemudian, saya mengikutinya ke sebuah kantor. Setelah masuk, Wang Songhai berkata dengan cemas, Tuan, apa sapaan yang akan kamu katakan rahasia? Wen Yan berkata dengan ringan, katakan padaku jika kamu sekarang mengandalkan makan bangkai setiap hari, dan makan harum untuk hidup, dan seterusnya. Saya tidak berpikir Anda akan hidup selama beberapa hari. Dengarkan saya. Wang Songhai segera berlutut. Tolong selamatkan saya. 5 juta tidak mahal sama sekali. Kemudian dia mengeluarkan kartu ban dari sakunya. Kata Sandi, 60 detik. Ada 1 juta di dalamnya. Setelah akta selesai, apakah tidak apa-apa bagi saya untuk membayar 4 juta sisanya? Setelah saya mengambil kartu, mengangguk puas. Bertanya apakah Liu Hao benar-benar pergi belajar. Dengarkan ini. Mata Wang Songhai menghindar. Tapi dia mengertakkan gigi dan berkata ya, dia benar-benar pergi untuk belajar. Aku membentak. Dia tidak bertanya lebih jauh. Saya tahu apa yang masih dia sembunyikan. Mungkin apa yang tersembunyi lebih penting daripada hidupnya. Maka hilangnya Liu Hao seharusnya ada hubungannya dengan keluarga Du. Karena Wang Songhai mengandalkan keluarga Du, saya memiliki kehidupan yang saya miliki hari ini. Secara alami, dia tidak berani dan tidak. Itu dapat membongkar platform keluarga Du. Kalau dipikir-pikir itu, saya mengeluarkan tali merah dan menatap Wang Songhai. Saat Anda ingin makan bangkai, itu akan harum. Ikat saja lidah Anda dengan ini. Ayo pergi ke kolam renang. Dia mengambil tali merah. Terima kasih. Kemudian dia membawa saya ke kolam renang. Setelah tiba, mataku tertuju pada Zhao Tianshui lagi. Karena dia masih mempertahankan gerakan lamanya. Tidak ada perubahan sedikit pun. Itu membuat saya sedikit aneh. Saya sudah menyimpulkan bahwa orang ini sedang dalam suasana hati yang buruk. Pasti tidak akan bertahan jam 12 malam ini. Tanpa diduga, dia menggunakan cara tercela. Biarkan muridnya mati menggantikannya. Teoritis, dia seharusnya baik-baik saja. Tapi saat ini, dia masih duduk di tanah tak bergerak. Sesuatu jelas tidak beres. Wang Songhai di sebelahnya melihat situasi ini. Beberapa ketidakpuasan, kata Zhao Tianshui. Untuk apa Anda masih duduk? Saya menghabiskan begitu banyak uang. Terserah Anda untuk mengurus berbagai hal. Melihat ini, saya melangkah maju, datang ke sisi Zhao Tianshui, mengulurkan tangannya dan menyelidiki. Napasnya masih ada. Seharusnya hanya 3 jiwa dan 7 roh, dan 1 jiwa dan 1 jiwa telah hilang. Kemudian saya menemukan tanda. Itu ditempelkan di lokasi istana kehidupan air Zhao Tian. Kemudian dia meneriakkan kuartet Wandering Spirit. Homing cepat. Suara itu jatuh. Saya melihat hutan bambu kecil di halaman, berputar tertiup angin. Saya perlahan berdiri, membuka mulutnya dan berkata Zhao Tianxi, cepat kembali. Jika tidak, begitu pagi menyingsing, Anda akan kembali ke surga berkali-kali. Saat suaraku jatuh, seorang sosok yang lemah mendekati arah ini. Wang Songhai bersembunyi di belakangku. Dia bahkan lebih terkejut dan berkata tuannya, dia manusia atau hantu? Saya tidak repot-repot memperhatikannya. Tunggu. Jiwa Zhao Tianshui mendekat. Saya mengulurkan tangan dan meraihnya. Kemudian dia memasukkannya ke dalam segel jimat di istananya. Zhao Tianshui yang awalnya buta, itu kembali normal dalam sekejap. Seluruh tubuh gemetar. Deleo. Dia membuka matanya. Setelah bangun, dia segera berkata kepada saya, terima kasih telah menyelamatkan saya. Jika bukan karena Anda, saya mungkin sudah mati sekarang. Melihat ini, saya mengangguk. Tanyakan, apa gunanya apa yang Anda katakan? Ceritakan apa yang baru saja terjadi. Apakah muridmu sudah mati di dalam? Mendengar ini, Zhao Tianshui tidak segera berbicara. Sebaliknya, dia melirik Wang Songhai. Melihat ini, Wang Songhai meliriknya. Mereka bergerak dengan hati-hati. Tapi itu masih tidak bisa lepas dari mataku. Dalam hal ini, saya tidak menyanggah mereka berdua. Zhao Tianshui berkata dengan wajah menyakitkan. Itu semua karena kurangnya kemampuan saya. Saya tidak diselamatkan dengan. Aku menatapnya dengan tatapan sedih. Kemudian dia membuka mulutnya dan berkata, sebenarnya, kamu tidak mati dengan. Zhao Tianshui mendengar apa yang saya katakan. Mata membelalak, jelas tidak mempercayai kata-kata saya. Mungkin karena orang ini tahu, muridnya sendiri sudah meninggal. Namun, detik berikutnya, dan dia berlutut di tanah dan berkata, Guru, jika saya tidak mati, aku akan memberikan 500.000 dan memohon kepadamu untuk menyelamatkan anakku. Wang Songhai mendengar ini, melangkah maju dan menendang Zhao Tianshui. Apakah menurut Anda nyawa murid Anda bernilai 500.000? Saya masih berpikir bahwa tuan kita telah bergerak. Nilainya dengan uang kecil itu. Wang Songhai sekarang melawan Zhao
Tianshui. Tidak ada rasa hormat sama sekali. Siapa yang memintanya untuk menerima 1 juta dari Wang Songhai dan lakukan seperti ini? Detik berikutnya, Wang Songhai mulai mengancam dengan kata-kata kejam. Anda mengambil uang saya, juga biarkan hotel mati. Andai saja keluarga sepupu saya mengetahuinya, saya melihat bagaimana Anda akan berbaur di dunia Feng Shui di masa depan. Zhao Tianshui yang mendengar ini tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Guru memberikan 1 juta untuk menyelamatkan nyawa muridku. Wenyan mengangguk puas. Lihat, saya setuju. Zhao Tianshui dengan enggan mengeluarkan cek senilai 1 juta. Jika tidak terancam, diperkirakan dia juga tidak akan mengambil cek seharga 1 juta. Datanglah setelah saya mengambil cek. Matanya tertuju pada 5 penjaga keamanan di sebelahnya. Tidak ada dari Anda yang pernah mencari jodoh. Dengarkan saya. Tatapan mereka tidak butuh waktu lama untuk jatuh. Seorang penjaga keamanan dengan 5 besar dan 3 tebal. Melihat ini, satpam buru-buru menjelaskan, Tuan, saya belum mencari pasangan, tapi tangan kanan dan kiri saya adalah objek saya. Dengarkan ini, saya hanya tertawa. Jangan khawatir, saya berjanji Anda tidak akan mengalami kecelakaan, dan saya tidak akan membiarkan Anda melakukannya secara cuma-cuma. Anda turun dan memancing tubuh muridnya. Saya akan memberi Anda setengah dari 1 juta. Mata satpam Wen yang sedikit berbinar. Setelah beberapa detik ragu-ragu, dia berteriak dan melakukannya. Melihat ini, saya segera mencabut tali merah dari tubuh saya. Bicaralah. Pertama-tama Anda melilitkan tali merah di pergelangan tangan Anda. Bungkus sekitar 3 kali di akhir. Setelah semua yang dikatakan, saya melemparkan ujung tali merah yang lain ke Zhao Tianshui. Zhao Tianshui terkejut dengan langkah tiba-tiba saya. Guru, apa yang Anda lakukan di sini? Saya sudah membayar 1 juta sekarang. Melihat, saya segera melangkah maju dan melilitkan tali merah di tangannya. Tuan Zhao, Anda juga seorang master Feng Shui terkenal di dunia Feng Shui. Hal kecil ini seharusnya tidak mengganggu Anda. Tawa Zhao Tianxie lebih jelek daripada menangis saat ini. Sorot matanya padaku jelas diwarnai dengan kebencian. Setelah membungkus, saya berkata kepada satpam, Anda siap? Ayo masuk ke dalam air. Dengarkan saya. Penjaga keamanan menarik napas dalam-dalam. Namun pada saat ini, tapi sesuatu terjadi di kolam renang. Saya melihat kolam yang awalnya tenang. Tiba-tiba ada lonjakan. Kemudian bau busuk menyebar. Wang Songhai mencium bau busuk. Segera tutup mulut dan hidung Anda. Dia datang kepadaku dengan ekspresi jijik. Ada apa dengan bau busuk para master ini? Melihat ini, saya menatapnya. Apa yang terjadi? Apakah kamu tidak tahu? Dengarkan saya. Kepala Wang Songhai menggelengkan dan menggetarkan hal yang sama. Saya benar-benar tidak tahu. Saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia menoleh ke penjaga keamanan dan berkata cepat, Anda turun dan langsung pergi ke tengah kolam. Dengarkan ini. Penjaga keamanan menoleh untuk melihatku. Raut wajahnya saat ini tak terlukiskan, tapi tetap saja tidak ada yang dikatakan. Keluar dari air dan maju. Setelah Anda sampai di lokasi pusat, wajah satpam tiba-tiba menjadi pucat, seolah-olah ada sesuatu yang mencengkeram pergelangan kaki saya. Tuan, selamatkan aku. Saya tidak ingin mati. Melihat ini, saya langsung berkata dengan sungguh-sungguh, lihatlah penampilan Anda yang tidak berguna. Anda hanya perlu mengangkat tubuh. Jika tidak, semakin lama Anda turun, semakin berbahaya jadinya. Dengarkan saya. Baru saat itulah dia perlahan-lahan menstabilkan mentalitasnya, mengulurkan tangan dan menyendok tubuh di bawah. Tubuh terlihat muncul ke permukaan. Saya buru-buru menatap Zhao Tianshui dan berkata, cepat dan mundur. Dengarkan kata-katanya. Zhao Tianshui dengan enggan mulai menarik tali merah itu kembali. Tidak butuh waktu lama bagi tubuh untuk ditangkap di dalam air. Penjaga keamanan baru saja datang ke darat. Hanya duduk di tanah dan tersentak. Jelas bahwa dia telah benar-benar turun dari kuda. Saya bahkan tidak bisa berdiri. Melihat ini, saya berjalan mendekat dan mengeluarkan cek senilai 1 juta. Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Ingatlah untuk memberi saya sisa 500.000 setelah menebusnya. Wang Songhai yang berada di kejauhan juga membuka mulutnya dan berkata, Zhang Hu, mulai sekarang Anda akan menjadi kapten keamanan hotel kami. Ditambah Anda diberi upah ganda. Beberapa penjaga keamanan lain di sebelahnya mendengar ini. Ada ekspresi penyesalan di wajah mereka. Mereka mungkin tidak mengharapkannya. 500.000 datang sejauh ini dari promosi dan kenaikan gaji. Zhang Hu juga tampaknya telah pulih dari keterkejutannya. Kata-kata terima kasih tergesa-gesa diucapkan. Pada saat ini, Zhao Tianshui yang sudah lama terdiam tiba-tiba berbicara. Ada yang salah. Mayat ini sepertinya bukan muridku. Wang Songhai mendengar ini. Segera matanya membelalak. Zhao Tianshui, jangan bicara omong kosong. Mendengar Zhao Tianshui segera berkata dengan ekspresi sedih, saya tidak berani berbicara omong kosong. Tapi murid saya telah bersama saya selama 3 atau 4 tahun. Bagaimana mungkin saya tidak tahu sosoknya? Dengarkan ini. Saya tampak bingung. Tuan Zhao bukan muridmu. Anda membalikkan mayat itu dan melihatnya. Tapi Zhao Tianshui jelas sedikit cemburu. Tidak berani melangkah maju sama sekali. Melihat ini, saya menoleh untuk melihat Zhang Hu. Dia bilang kamu harus pergi dan membalikkan tubuhnya. Zhang Hu mengambil uang itu. Ini jelas jauh lebih berani. Dia menutup
menutupi mulut dan hidungnya, bergerak maju dengan cepat, membalikkan tubuh dengan kakinya. Saya melirik mayat itu, menemukan bahwa Zhao Tianshui tidak berbohong. Mayat ini memang bukan muridnya. Kemudian saya menoleh untuk melihat Tuan Wang Zonghai. Begitu banyak orang telah meninggal di hotel Anda. Dengarkan saya. Wang Zonghai segera mulai menjernihkan master hubungan. Anda tidak bisa berbicara omong kosong. Saya juga baru saja mengambil alih hotel. Orang mati di hotel tidak ada hubungannya dengan saya. Kemudian dia berkata lagi dengan ekspresi cemas, "Guru, mari bantu saya mengetahuinya. Kalau tidak, saya benar-benar tidak bisa membuka hotel ini. Saya tidak bisa menjelaskannya lagi kepada keluarga sepupu saya." Saya melangkah maju dan melihat sekeliling mayat itu. Dilihat dari fisiognomi mayat, sepertinya orang tua. Jadi orang ini bukan murid Zhao Tianshui, bukan Liu Hao. Pada saat ini, suara Zhao Tianshui tiba-tiba terdengar. "Saya baru saja memberikan 1 juta. Kamu berjanji untuk menyelamatkan muridku." Implikasinya adalah bahwa saya mengambil uang itu dan tidak melakukan apa-apa. Wenyan, aku hanya tersenyum. Taruh saja hati Anda di perut Anda. Selama dia masih hidup, aku yakin aku akan membangunkannya. Kemudian saya menghadapi Wang Zonghai. "Bicaralah dengan penjaga keamanan hotel tentang hotel Anda. Apakah ada orang yang berusia sekitar 50 tahun? Dan itu adalah sesuatu yang salah baru-baru ini." Kata-kata jatuh satu. Penjaga keamanan berdiri dan berkata, "Laoli tampaknya telah menghilang akhir-akhir ini." Wang Zonghai mendengar ini, segera berteriak dengan marah, "Anak kamu berbicara omong kosong. Laoli telah meminta cuti untuk pulang mengunjungi kerabat. Aku memotongnya untuk mendengar ini." Saya melirik Wang Zonghai, tertawa. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut yang diajukan. Wang Zonghai melihat bahwa saya tidak mengajukan pertanyaan lagi. Tiba-tiba menghela nafas lega. "Tuan, bisakah Anda membantu kami merahasiakan masalah ini? Jika Anda memberitahu orang-orang di luar bahwa ada orang mati di sini, hotel kami pasti tidak akan bisa dibuka." Sebelum saya bisa menjawab, dia berkata kepada Satpam dan Zhao Tianshui lagi, "Anda telah mendengarnya dengan jelas. Jika berita bocor, Anda tahu konsekuensinya." Di mana penjaga keamanan dan Zhao Tianshui ini berani menyinggung Wang Zonghai. Mereka semua menganggukkan kepala dan berjanji bahwa mereka tidak akan pernah membocorkan rahasia. Pada saat ini, Wang Zonghai menatapku sambil tersenyum, sepertinya menunggu saya untuk berbicara. Aku meliriknya, dan dia membuka mulutnya dan berkata, "Aku melihatmu seperti ini. Cepat dan gunakan tali merah yang kuberikan padamu. Ikat lidah Anda. Jangan sampai Anda ingin makan dan minum bangkai nanti." Wang Zonghai setuju. Aku memberi isyarat kepada seorang penjaga keamanan di sebelahku untuk datang. "Bantu aku mengikat tali merah." Melihat ini, saya tidak memperhatikan Wang Zonghai. Sebaliknya, dia melihat ke kolam lagi. Zhao Tianshui tampak cemas saat ini. Kata tuannya, "Bisakah Anda menyelamatkan murid saya sekarang?" Saya tahu dia tidak dimaksudkan untuk menyelamatkan murid-muridnya. Sebaliknya, mereka memaksa saya masuk ke kolam renang. Dia baru saja berada di kolam renang. Pasti pernah melihat sesuatu yang menakutkan. Dan dia pikir hal yang menakutkan ini akan membunuhku. Kalau tidak, bagaimana dia bisa terburu-buru? Kalau dipikir-pikir itu, saya menoleh untuk melihat Zhang Hu dan berkata, "Saudara Zhang, aku harus merepotkanmu untuk turun lagi." Zhang Hu memiliki pengalaman dalam masuk ke air. Plus, tidak ada yang terjadi. Dia akan jauh lebih berani. Segera dia disendok ke dalam air. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan 2 mayat lagi. Tapi tunggu sampai mayat itu diambil. Mengetahui bahwa dia masih bukan murid Zhao Tianshui. Melihat ini, saya menoleh dan melirik Wang Zonghai. Sedikit kepanikan melintas di matanya. Tidak menunggu saya membuka mulut, Wang Zonghai berpura-pura sedih dan berkata, "Tuan, itu semua adalah kecelakaan. Saya tidak tahu ada begitu banyak mayat di sana." Saya menyipitkan mata dan tidak bertanya lagi. Saya berpikir, orang ini benar-benar tidak menangis ketika dia melihat peti mati. Tidak sampai ke langkah terakhir. Dia pasti tidak akan melepaskannya. Pada saat ini, Zhang Hu di dalam air bertanya pada tuannya dengan curiga, "Apakah saya harus terus mencari?" Wenyan Zhao Tianxi mengarahkan pandangannya pada saya. "Tuan, mengapa Anda belum menemukan murid saya?" "Tidak, Anda bisa turun dan mencari tahu sendiri." Wang Zonghai juga tampak takut pada sesuatu. "Ya, Master, jika tidak, Anda bisa masuk ke dalam air dan melihat sendiri. Kami menyiapkan tangga dan tali untuk Anda di pantai." Saat itulah saya melihat Zhao Tianshui sepertinya memiliki sesuatu di lengan bajunya. Dia pasti menunggu saya masuk ke dalam air. Kalau dipikir-pikir itu, saya melihat Zhang Hu di dalam air dan melambaikan tangan saya. "Anda datang lebih dulu. Saya akan turun dan melihat apa yang sedang terjadi." Kemudian saya melompat ke kolam. Saya tidak jatuh ke dalam air, meskipun sebaliknya injak air. Operasi ini adalah keterampilan dasar dalam Feng Shui. Tetapi orang-orang di pantai melihatnya. Ada ekspresi terkejut di wajah mereka. Saya tidak peduli bahwa mereka tidak melihat dunia. Sebaliknya, dia mengeluarkan beberapa angka kertas dari sakunya. Dibuang, gambar kertas jatuh ke air, menyelam dengan cepat di bawah air. Tidak sedikit, mayat muncul kembali. Melihat
Melihat ini, saya meminta Zhang Hu untuk melemparkan tali ke bawah. Tarik tubuh ke pantai. Mau tidak mau saya memikirkannya saat ini. Mengapa ada begitu banyak mayat? Tapi saat ini, saya merasakan sesuatu terbang ke arah saya. Ketika saya menoleh, saya melihat yang kuning. Bendera kecil berkibar di langit. Itu jatuh di bahu saya. Kemudian saya melihat Zhao Tianshui mencubit tangannya, melafalkan mantra dalam hati. Bantu aku tenggelam dengan cepat. Ditemani oleh mantra Zhao Tianshui, tubuh saya terasa seperti beratnya 1000 pon. Mulai tenggelam ke dalam air. Zhang Hu di pantai bereaksi. Kata Tuan Zhao dengan tidak percaya. Mengapa Anda tiba-tiba menyerang tuannya? Wang Zonghai juga mengatakan sesuatu dengan polos. Melihat ini, Zhao Tianshui memandang Wang Zonghai dan berkata, Tuan Wang, ini adalah hotel sepupu Anda. Sekarang anak ini telah membuat begitu banyak mayat. Jika hotel tidak bisa dibuka karena ini, bagaimana Anda menjelaskan kepada keluarga Du? Wang Zonghai sepertinya tersentuh oleh kata-kata ini. Mundur selangkah, tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ini, tubuh saya perlahan tenggelam. Zhao Tianshui juga datang ke kolam renang, mencibir pada Tuan Ben dan mengatakan yang sebenarnya. Muridku mati untuk menyelamatkanku. Untuk menyelamatkan tuannya, dia berkorban. Itu hal yang mulia. Setelah mengatakan itu, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Segera menoleh untuk melihat Zhang Hu. Dia mengatakan bahwa Anda akan mengembalikan 1 juta itu kepada saya nanti. Dengarkan ini. Ekspresi marah muncul di wajah Zhang Hu. Tapi penjaga keamanan kecilnya tidak berani membantah. Dan sekarang saya mengambil kesempatan untuk mengamati situasi di dalam air. Saya ingin melihat apa yang terjadi di dalam air. Zhao Tianshui ada di kolam renang. Apa sebenarnya yang ditemukan? Akan ketakutan dan kehilangan segumpal jiwa. Kemudian, Zhao Tianshui yang berada di tepi kolam menatapku dengan bangga. Anak kata, sejauh, apakah Anda memiliki kata-kata terakhir untuk diakui? Saya memikirkannya. Kemudian dia bertanya, sebelum saya meninggal, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apa sihan yang baru saja Anda lihat di dalam air? Dengarkan pertanyaan saya. Zhao Tianshui tersenyum pada kamu anak. Jangan khawatir, sesuatu yang saya lihat, Anda akan melihatnya nanti. Sekarang, tubuh saya terus tenggelam ke dalam air. Saya berpikir, orang ini mengatakannya, tetapi itu tidak berarti dia tidak mengatakannya. Tepat ketika saya hendak menanyakan pertanyaan kedua, Zhang Hu sudah melarikan diri dari Zhao Tianshui. Ambil seutas tali rami dengan cepat, dan dia melemparkannya ke arah saya. Pegang talinya, aku akan menyeretmu ke atas. Namun, detik berikutnya, Zhao Tianshui mengeluarkan seorang tahanan. Pukul dadanya. Segera Zhang Hu mundur beberapa langkah. Satu jatuh ke tanah dengan pistol. Darah mengalir dari sudut mulutnya saat ini. Jelas bahwa saya tidak bisa bangun lagi. Saya melihat Zhang Hu melakukan ini. Saya sangat tersentuh. Zhao Tianshui memandang Zhang Hu sambil mencibir. Mengatakan hanya semut. Dan saya ingin menyelamatkan orang tepat di bawah hidung saya. Itu adalah pisau yang membuka mata saya. Kemudian, dia berbalik dan menatapku lagi. Aku akan memberitahumu. Hari ini, bahkan jika Raja Surga ada di sini, Lao Zu ada di sini, tidak akan menyelamatkan Anda. Saya mengatakannya. Tapi saya tidak bisa menahan keraguan di hati saya saat ini. Mengapa menunggu begitu lama? Sesuatu di dalam air belum terlihat. Namun, detik berikutnya, saya merasakan sesuatu menarik kaki saya. Saat ini, hatiku pergi ke tenggorokanku, tapi segera jatuh lagi. Detik berikutnya, saya mulai mengaktifkan napas di tubuh saya, berpikir bahwa saya harus memberikan kekuatan pada apa yang ada di bawahnya. Lihatlah kekuatannya. Zhao Tianshui melihat bahwa tubuhku samar-samar mulai melayang ke atas. Segera merapal mantra lagi. Beberapa bendera berkibar dan menekan pundaku. Melihat ini, saya menatap Zhao Tianshui. Dia berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin membunuhku seperti itu? Saya baik dan baik. Saya ingin membuat murid Anda bangun. Sekarang lebih baik bagi Anda untuk turun dan menangkapnya sendiri. Begitu kata-kata itu jatuh, saya mengangkat tangan saya sedikit, menyapu bendera dari bahunya. Dia sesederhana membersihkan debu. Sementara, sosok kertas yang masih ada di kolam tadi, dengan cepat terbang menuju Zhao Tianshui. Tidak sedikit, dengan mulus mendorongnya ke dalam air. Zhao Tianshui, yang jatuh ke air, segera menjerit menyedihkan. Pada saat yang sama, ada ekspresi panik di wajahnya. Tuan, saya salah. Tolong selamatkan saya. Saya belum ingin mati. Melihat ini, saya mengarahkan pandangan saya pada Zhao Tianshui. Katakan padaku jika kamu ingin hidup. Anda melihat sesuatu di kolam renang. Dengarkan ini. Zhao Tianshui penuh dengan kengerian, mengatakan bahwa ada pelayan berusia 100 tahun di dalam air. Saya sudah mengatakan itu. Bangunkan saya. Dengarkan jawabannya. Saya menoleh untuk melihat Zhang Hu. Ucapkan sepatah kata dan lempar tali. Angkat dia. Lihat saya berbicara. Zhang Hu melemparkan tali rami ke kolam, dan kemudian perlahan-lahan menarik Zhao Tianshui ke dalam air. Setelah pergi ke darat, Zhao Tianshui duduk di pantai karena malu. Rupanya, dia terlihat sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa memiliki tubuhnya. Tidak menunggu saya berbicara, Wang Zonghai di sebelahnya menendangnya. Sambil menendang, dia masih memarahi tuannya di mulutnya. Telah menyelamatkan Anda 2 kali berturut-turut. Baru saja saya ingin menyelamatkan tuannya. Kamu masih menipuku. Setelah
Setelah beberapa tendangan berturut-turut, Wang Songhai berkata padaku dengan lidah besar, "Tuan, Anda melihat apa yang harus dilakukan dengannya. Jika dia tidak menghentikannya, aku akan datang untuk menyelamatkanmu." Saya menyaksikan kemampuan akting Wang Songhai yang kikuk. Segera menjadi serius. "Saya menyarankan Anda untuk menghapus semua tamu hotel sekarang. Jika pemimpin pasar lama di pool ini keluar, seperti apa hotel Anda? Anda mengetahuinya sendiri. Dengarkan saya." Wajah Wang Songhai tiba-tiba berubah. Setelah beberapa detik ragu-ragu, saya memanggil beberapa penjaga keamanan dan berjalan menuju lobi hotel. Setelah mereka pergi, saya mengarahkan pandangan saya pada Zhao Tianshui lagi. "Anda harus tahu bagaimana pemimpin pasar berusia seabad ini muncul. Jika Anda ingin hidup, jangan katakan omong kosong sepatah kata pun mulai sekarang." Dengarkan ini. Saat dia berbicara, wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, baru kemudian dia berkata dengan suara yang sangat kecil tentang mayat berusia 100 tahun ini. "Anda harus menyimpannya untuk menjadi sukses, dan Anda harus memakan mayat untuk berkultivasi." Tidak menjawab kata-katanya. Sebaliknya, dia bertanya lagi, "Menurut Anda apa? Keluarga Du membesarkan seorang guru berusia seabad?" "Dengarkan saya." Zhao Tianshui mulai berpura-pura tidak bersalah lagi. "Tuan, saya tidak tahu apa-apa. Saya untuk sementara dipanggil oleh Tuan Wang untuk membantu." Melihat ini, saya menatap Zhao Tianshui. "Hehe, tersenyumlah. Apakah kamu ingin menahan istana dengan tanganmu? Rasakan 3 jiwa dan 7 roh Anda sendiri." Lihat senyumku saat berbicara. Zhao Tianshui tampak bingung. Kemudian, dan dia mencoba meletakkan tangannya di rumahnya. Sekitar 10 detik berlalu. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. "Tuan, apa yang terjadi?" Setelah dia selesai berbicara, bola mata hanya berguling-guling. "Sekali lagi, tolong lepaskan saya. Saya, Zhao Tianshui, memiliki matahari ini dan tidak tahu gunung. Aku akan memberimu 1 juta lagi. Pulihkan jiwaku." "Dengarkan ini." Aku berkata dengan nada lucu. "Apakah mungkin saya tidak melakukannya sama sekali? Anda ingat gumpalan jiwa Anda itu? Bagaimana itu meninggalkan tubuh Anda?" "Dengarkan pertanyaan saya." Zhao Tianshui dengan cepat memberikan jawabannya. "Saya hanya ingat, itu ada di dalam air." Terkejut dengan kemunculan Shikui yang tiba-tiba, tapi segera, seolah-olah dia mengingat sesuatu. Kata lagi, "Saya merasa seperti telah dimanipulasi. Seseorang pasti mencoba menyakiti saya." Saya mendengar Zhao Tianshui berbicara tentang masalah utama. Tersenyumlah dengan sadar. "Tuan Zhao, pikirkan lagi." Saat suaraku jatuh, sudah ada keributan di lobi hotel. Suara gosip terus berdering. Banyak pelanggan juga terus-menerus berjalan keluar. "Lihat adegan ini." Aku menatap Chase. "Langit akan segera cerah. Segera angkat tangan Anda dan ucapkan mantra dalam hati, dan kembali dengan cepat." Figur kertas di dalam air dengan patuh kembali ke telapak tanganku. Namun, detik berikutnya, ada lepuh di kolam renang, diikuti oleh sesosok muncul dari air. Zhao Tianshui, yang awalnya memikirkan masalah tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan. "Jika saya tidak salah, ini adalah tubuh muridku." Mendengar ini, saya mengarahkan pandangan saya pada Zhao Tianshui. "Karena itu muridmu, Anda mendapatkannya." Pelayan berusia 100 tahun di dalam juga ketakutan barusan. Xing Yi pasti tidak akan muncul lagi. Dengarkan ini. Zhao Tianshui masuk ke air saat ini, memancing murid-muridnya. Kemudian dia terus menekan dada muridnya. Setelah beberapa saat, muridnya memuntahkan seteguk air kotor. Terbangun. Melihat ini, saya dengan hati-hati melihat murid Zhao Tianshui. Bibirnya membiru saat ini. Matanya menonjol. Ada juga labu kecil yang tergantung di lehernya. Saya penasaran dengan obat apa yang dia jual di labu ini. Dan dia mengulurkan tangannya menuju labu kecil yang dikenakan oleh leher murid Zhao Tianshui. Tertangkap tapi tidak menyangka, saat tanganku menyentuh labu kecil itu, murid yang awalnya sekarat, tiba-tiba dia merebut labu kecil dari tanganku. "Apa yang kau lakukan? Apakah kamu mencoba merebut barang-barangku di depan tuanku?" Dengarkan ini. Zhao Tianshui tersenyum pahit dan dia tidak bisa bersikap kasar. "Guru adalah penyelamat Anda. Dia menginginkan labu kecil di lehermu. Anda menyelamatkannya." Pada saat ini, muridnya memiliki ekspresi malu di wajahnya. "Tuan, ini peninggalan ibuku." Dengarkan ini. Saya sedang menuju istana orang tua murid Zhao Tianshui. Pro B. Lokasi istana orang tuanya masih samar-samar berkedip dengan lampu merah. Artinya orang tuanya masih ada di sana dan dalam kondisi fisik yang baik. Lihat di sini. Saya tahu bahwa murid Zhao Tianshui pasti berbohong dan dia juga berbohong kepada Zhao Tianshui. Anak ini pasti punya beberapa rahasia. Kemudian, Wang Songhai yang pergi untuk mengevakuasi para tamu juga berlari kembali dengan orang-orang. "Tuan, saya telah melakukan apa yang Anda katakan. Semua tamu telah dievakuasi." Setelah mendekat, dia tiba-tiba melihat murid Zhao Tianshui. Dia duduk di tanah tanpa cedera. Segera berkata dengan heran, "Tuan, kamu juga menyelamatkan muridnya sebelum aku bisa menganggukkan kepalaku." Wang Songhai berbicara lagi, "Kamu layak menjadi master. Jika Anda dapat membantu saya menyelesaikan masalah hotel, aku akan membakar dupa untukmu setiap hari mulai sekarang." Dengarkan ini. Saya tertawa. "Bakar dupa tinggi dan lupakan saja. Kamu bisa membukakan kamar untukku dulu." Saya
Saya berjuang untuk itu. Tangani urusan jahat hotel Anda sesegera mungkin. Wang Songhai mendengar ini. Saya langsung senang. Tuan yang baik, saya akan segera membuka suite mewah untuk Anda. Saya mendengus. Kemudian dia melihat yang lain di ruangan itu dan berkata, malam ini tidak ada yang boleh mendekati kolam ini. Jika tidak, saya tidak akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Saat suaraku jatuh, orang-orang ini segera sadar diri. Jaga jarak yang relatif aman dari kolam renang. Dan saya berjalan menuju ruangan yang diatur oleh Wang Songhai. Setelah berjalan beberapa langkah, saya kembali menatap Zhao Tianshui dan berkata, Tuan Zhao, Anda juga bisa hidup bersama. Kebetulan hal-hal tidak diurus di sini. Wenyan Zhao Tianshui dengan cepat setuju. Saat muridnya hendak keluar, saya menatap Zhao Tianshui. Bicaralah lagi, muridmu baru saja keluar dari kolam. Relatif lemah. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk melakukannya sendiri. Biarkan dia tinggal juga. Dengarkan ini. Zhao Tianshui tertegun selama beberapa detik. Baru saat itulah dia menoleh untuk melihat muridnya. Apakah kamu anak mendengarku? Menginap dan beristirahat di hotel malam ini. Mendengar ini, mata murid Zhao Tianshui berkedip beberapa kali. Jelas bahwa dia enggan untuk tinggal. Wang Songhai besar saat ini. Lidah kata tuannya, itu bukan apa-apa. Saya akan kembali dulu. Setelah Wang Songhai pergi, penjaga keamanan lainnya mengikuti. Zhang Hu masih berdiri di tempat, tidak menunggu saya berbicara. Dia hanya menatapku. Tuan, saya akan tinggal dan mengikuti Anda. Anda dapat menelepon saya jika Anda membutuhkan sesuatu saat Anda berbalik. Saya mengangguk. Tidak ada penolakan juga, karena hotelnya lebih besar dari yang saya harapkan. Dia membawa saya ke suite mewah dengan sangat cepat. Apa yang harus dikatakan atau tidak, dekorasi di sini sangat bagus. Zhang Hu dengan cepat dan rajin membuatkanku teh. Dia berbicara dengan saya tentang Tuan Shang sambil membuat teh. Kamu adalah bangsawanku. Saya melihatnya terlihat naif. Saya tidak menjawab. Sebaliknya, itu sengaja mengalihkan topik. Katakanlah Anda lebih tua dari saya. Aku hanya akan memanggilmu saudara Zhang. Apakah Anda kenal seorang pelayan bernama Liu Hao? Seseorang yang mendengar pertanyaan saya. Zhang Hu menggelengkan kepalanya. Kata Tuan Zhang, saya tidak mengenalnya. Tapi saya bisa membantu Anda mencari tahu tentang dia. Wenyan mengangguk. Jika Anda membuka mulut, Anda akan mendapat masalah. Kemudian, dia mulai melakukan beberapa panggilan telepon di depan saya. Beberapa yang pertama seharusnya. Saya juga dimarahi. Itu sampai panggilan kelima. Dia mulai mengobrol dengan serius. Kami berbicara selama sekitar 10 menit. Saya menutup telepon. Kemudian dia menatapku dengan gembira. Ada petunjuk. Tuan Zhang Liu Hao. Sepertinya dia secara khusus dipanggil oleh Tuan Wang sebelumnya. Sesuatu yang dilakukan selama beberapa hari. Tetapi apa yang dia lakukan tidak diketahui. Dengarkan ini. Saya yakin Liu Hao tidak keluar untuk berlatih. Jelaskan kepada Zhang Hu dan terus bertanya. Kemudian mereka bersiap-siap untuk tidur. Saya tidak tahu jam berapa keesokan harinya. Ada ketukan di pintu. Zhang Hu sepertinya terganggu dari mimpinya. Dengan marah, dia membuka pintu kamar. Dan orang di luar pintu adalah Zhao Tian. Dia terlihat sedikit aneh saat ini. Bahkan beberapa bintik aneh telah tumbuh di wajah. Zhang Hu yang melihat adegan ini berkata dengan heran. Kamu tidak tidur tadi malam. Apakah Anda melakukan sesuatu yang tidak etis? Zhao Tianshui mengabaikannya. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke arahku. Tolong, guru, selamatkan saya. Seperti yang ada, saya mungkin tidak akan bertahan malam ini. Wen Yan berkata kepada Zhao Tianshui. Labu kecil di leher muridmu. Apa yang ada di dalamnya dapat menyelamatkan Anda. Sebenarnya, dia tidak mati sama sekali. Dia hanya menggunakan sarana untuk menutupi langit. Anda pergi dan melihat apakah murid Anda masih ada di sana. Dengarkan ini. Zhao Tianshui memiliki ekspresi tidak percaya. Tuan yang baik, saya akan segera memeriksanya. Setelah 3 menit, jadi dia bergegas kembali dari luar. Muridku sudah pergi. Saya tidak bisa menelepon sekarang. Tidak menunggu saya berbicara. Dia tidak bisa berhenti melanjutkan. Murid saya seharusnya tidak memiliki masalah. Pencapaiannya dalam sihir tidak begitu tinggi. Anak itu bahkan tidak bisa melafalkan mantra meditasi yang paling dasar. Dengarkan di sini. Saya tidak akan lagi menjawab spekulasinya. Sebaliknya, bicaralah secara langsung. Sebaiknya Anda menemukan murid Anda pada jam 12 malam ini. Tanyakan hal-hal yang jelas. Dengarkan ini. Wajah Zhao Tianshui mendung. Tuan Zhang, saya berada dalam situasi ini sekarang. Saya khawatir saya bahkan tidak bisa bertahan sampai jam 12. Wenyan, saya tersenyum dan menyerahkannya kepada Zhao Tianshui. Tidak terlalu banyak untuk menagih Anda 100.000 untuk hal ini. Zhao Tianshui menatapku. Wei membeku selama beberapa detik sebelum berbicara. Tidak terlalu banyak sama sekali. Saya akan segera mentransfer Anda. Setelah dia mendapatkan jimat jiwa, itu segera ditempatkan di dada. Untuk sesaat di wajahnya, itu menunjukkan tampilan yang sangat nyaman. Lihat dia seperti ini. Saya dengan ramah mengingatkan saya bahwa saya merasa nyaman. Kemudian cepat cari muridmu. Tidak banyak waktu tersisa untuk Anda. Setelah Zhao Tianshui pergi, Zhang Hu bingung. Tanyakan kepada Tuan Dao Xiang. Apakah menurutmu benar-benar ada yang salah dengan murid orang ini? Wenyan mengangguk. Serius, saya pikir dia memiliki masalah yang sangat besar. Situasi
simulasi kolam renang rumit. Jika Anda masuk ke dalam, Anda tidak memiliki keterampilan apapun. Ini pada dasarnya jalan buntu. Kami telah tertunda begitu lama. Setelah murid Zhao Tianshui dibesarkan, masih hidup. Apalagi, pada saat itu, figur kertas saya pada dasarnya akan diambil kembali. Tapi saat ini, tukang kertas itu membangunkannya. Ini hal yang sederhana. Orang ini berinisiatif untuk menemukan figur kertas kecil saya. Kemudian gunakan figur kertas kecil untuk diselamatkan. Dan orang ini seharusnya sangat pandai berakting, berpura-pura bodoh. Kalau dipikir-pikir itu, saya menoleh untuk melihat Zhang Hu. Tidak ada orang di hotel saat ini. Ajak saya berkeliling hotel. Zhang Hu membawaku dan menjelaskan kepadaku sambil berjalan. Segera di lantai 32, tepat ketika saya hendak naik lift turun. Tiba-tiba, saya mendengar hiruk pikuk suara. Dengan kultivasi sihirku saat ini, selama ada angin dan rumput, itu tidak bisa lepas dari telingaku. Kalau dipikir-pikirnya, saya menatap Zhang Hu dengan curiga, apakah masih terbuka? Zhang Hu mendengarkanku. Ada ekspresi terkejut di wajahnya. Tidak mungkin. Sekarang hal besar terjadi di hotel. Lantai atas seharusnya tidak buka untuk bisnis. Saya tidak segera berbicara. Sebaliknya, dia berdiri diam dan mendengarkan lagi. Pastikan masih terbuka. Saya menoleh untuk melihat Zhang Hu. Ayo naik dan lihat. Dengarkan saya. Zhang Hu ragu-ragu dan tidak memiliki kartu itu. Kita tidak bisa naik. Hanya gesek kartu tertentu. Lift akan menunjukkan lantai 33 dan kartu itu harus ada di tangan Tuan Wang. Dengarkan di sini. Itu sadar dalam pikiran saya. Kalau begitu ayo cari Wang Songhai dulu. Setelah datang ke lobi di lantai pertama, Zhang Hu segera mengeluarkan ponselnya dan memutar Wang Songhai dari telepon dan menyerahkan telepon itu segera setelah terhubung. Saya melihat telepon di tangan saya. Dengan curiga, dia mengucapkan sepatah kata pun kepada Tuan Wang. Jika Anda punya waktu, sekarang kemarilah. Ada yang ingin kukatakan padamu. Wang Songhai di ujung telepon berkata dengan lidah besar. Tuan Shang tidak bisa melakukannya sekarang. Soalnya, bisakah aku datang di malam hari? Dengarkan ini. Saya menjawab dengan ringan, oke, jika hotel tidak terburu-buru untuk dibuka. Tidak apa-apa jika kamu tidak datang. Kemudian saya menutup telepon. Saya menyerahkan telepon kepada Zhang Hu. Benda ini cukup mudah digunakan. Lihat apakah Anda bisa mendapatkannya untuk saya. Dengarkan kata-katanya. Ekspresi terkejut melintas di mata Zhang Hu. Tapi segera itu menunjukkan tampilan yang menyanjung. Kehabisan. Setelah Zhang Hu pergi, saya naik lift lagi. Letaknya di lantai 32. Saya menemukan kamar yang cocok. Aktifkan napas dalam tubuh. Gerakan tangan Anda dengan lembut. Begitu saya mendorong pintu, pintu terbuka. Setelah memasuki ruangan, saya mengeluarkan sosok kertas kuning. Jepit di antara jari-jari Anda. Dengan dewa primordial saya menjadi manusia kertas utama. Taishan Laojun sama cemasnya dengan hukum. Untuk sesaat, cahaya samar keluar dariku. Setelah cahaya, sentuhan semangat primordial saya dengan cepat memasuki sosok kertas. Awalnya, tidak ada gerakan sosok kertas. Itu langsung hidup, mulai melompat ke tanah. Kemudian Genshin Impact saya mengontrol manusia kertas kuning. Dia berjalan keluar jendela. Sosok kertas memanjat jendela. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan celah. Saya baru saja akan mengendalikan sosok kertas tapi saat ini, saya merasakan paksaan.